Jam 1 pagi kulihat suami diam-diam mengubur koper. Saat kubongkar aku syok, ternyata selama ini suami. Tik-tok, tik-tok. Setiap detakan jam dinding kayu tua di ruang keluarga itu seperti menusuk-nusuk kesadaranku yang sudah setengah terlelap. Aku, Amel, membalikan badan untuk kesekian kalinya, merasakan dinginnya spray sutra yang dulu kupilih dengan penuh cinta bersama Mas Wawan. Tapi malam ini, kain halus itu terasa seperti es di kulitku. Sudah hampir 3 jam lamanya suamiku itu bekerja di ruang tamu. Alasan yang sama yang selalu dia kemukakan setiap kali ada yang tidak beres dalam bisnisnya. Biasanya aku bisa menerimanya dengan lapang dada, memahami tekanan yang dia hadapi sebagai kepala keluarga. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada bisikan halus di naluriku sebagai perempuan, firasat yang menggelitik bagai ratusan semut berjalan di tulang belakangku, membuat setiap helai bulu kuduku berdiri. Dia sedang menyembunyikan sesuatu. Bisik hatiku yang paling dalam, suara yang selama ini sering kukubur dalam-dalam demi menjaga keharmonisan rumah tangga kami. Dengan gerakan pelan, kuangkat tubuhku dari kasur. Kakiku yang telanjang menyentuh lantai kayu yang dingin. Dari balik pintu kamar yang kubuka sedikit, kulihat cahaya laptop menerangi wajahnya yang biasanya tampan, tapi kini nampak keriput oleh beban yang tak pernah mau dia ceritakan padaku. Aku hampir saja memanggilnya, menawarkan segelas teh hangat atau pijatan ringan seperti biasanya. Tapi sesuatu menghentikanku. Ada kedalaman di matanya yang tak pernah kulihat sebelumnya. Sebuah intensitas yang membuatku bergidik. Mas, sudah larut. Kapan selesainya? Tanyaku akhirnya. Suaraku serak karena kantuk yang tertahan. Dia menoleh, dan untuk sepersekian detik, kulihat kilatan sesuatu, kejutan, ketakutan, di matanya sebelum digantikan senyum lembut yang selama ini selalu berhasil menenangkanku. Sebentar lagi, sayang, kamu tidur saja dulu. Ini ada laporan mendadak dari kantor pusat, katanya, sambil menutup laptopnya dengan cepat, terlalu cepat. Aku harus menyelesaikan ini sebelum besok. Tapi jam sudah menunjukkan pukul 1. Mas, badanmu juga perlu istirahat. Balasku, mencoba mendekat. Dia segera berdiri, menghalangi pandanganku ke layar laptop. Aku tahu. Tapi kalau tidak selesai malam ini, kita bisa kehilangan klien besar. Tangannya menepuk pundakku dengan lembut. Tapi sentuhannya terasa kaku, tidak seperti biasanya yang hangat dan menenangkan. Pergilah tidur. Aku janji tidak akan lama lagi. Aku mengangguk pelan, berpura-pura menerima alasannya. Tapi ketika aku berbalik untuk kembali ke kamar, mataku menangkap sesuatu yang membuat darahku berhenti sejenak. Di balik kursi kerjanya, tersembunyi sebagian oleh bayangan, ada sebuah koper hitam yang tak pernah kulihat sebelumnya. Koper itu nampak baru, tapi ada kotoran tanah menempel di rodanya. Koper apa itu, Mas? Tanyaku, mencoba membuat suaraku terdengar biasa saja. Dia terkesiap, lalu tertawa pendek. Tertawa yang terdengar dipaksakan. Itu, cuma sampel dari vendor baru. Besok harus kubawa ke kantor. Dia membelokkan badannya, sepenuhnya menutupi koper itu dari pandanganku. Sudah, tidur saja. Aku akan menyusul Sun. Aku memaksakan senyum dan kembali ke kamar. Tapi kali ini, aku tidak berbaring. Aku berdiri di balik tirai jendela kamar yang menghadap ke taman belakang. Hatiku berdebar kencang seperti drum perang. Setiap detik terasa seperti jam. Setiap napas terasa berat bagai mengangkat beban. Dan kemudian, kulihat lampu senter menyala di taman. Bayangan Mas Wawan muncul, membawa sekop dan koper hitam itu. Jantungku seakan terhenti. Di bawah cahaya bulan purnama yang keperakan, aku menyaksikan suamiku, sosok yang selama ini ku kenal sebagai pria baik-baik, suami yang penyayang, menggali lubang di bawah pohon mangga tua yang dulu kami tanam bersama saat pertama kali pindah ke rumah ini. Setiap tusukan sekop ke tanah seperti menusuk hatiku. Setiap gerakannya yang terburu-buru, setiap pandangannya yang waspada ke sekeliling, membuktikan bahwa ini bukan urusan kerja biasa. Ini sesuatu yang gelap. Sesuatu yang harus disembunyikan bahkan dari istrinya sendiri. Apa yang kau kubur, Mas Wawan? Bisikku pada angin malam yang tiba-tiba terasa sangat dingin. Dan mengapa kau merasa harus menyembunyikannya dariku? Air mata pertamaku malam itu menetes, membasahi kaca jendela. Ini bukan lagi sekadar firasat.
Ini adalah awal dari sebuah penemuan yang akan mengubah hidupku selamanya. Dan tanpa kusadari, jari-jariku sudah mengepal erat, siap untuk mempertahankan apa yang menjadi hakku, siap untuk melawan segala kebohongan yang selama ini dibangun oleh pria yang kukasihi. Dengan napas tertahan, aku berdiri terpaku di balik tirai jendela kamar. Seluruh tubuhku seakan membeku, tapi jantungku berdebar kencang bagai seekor burung yang terkurung dalam sangkar sempit. Di taman belakang, di bawah cahaya bulan purnama yang keperakan, Mas Wawan sedang melakukan sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Aku mengusap mataku, berpikir mungkin ini hanya mimpi buruk, tapi bayangan itu tetap ada, nyata dan semakin mengerikan. Demi Tuhan, apa yang sedang kau lakukan, Wawan? Desisku lirih pada jendela yang berembun akibat napasku yang berat. Dia berdiri membelakangiku, tapi aku bisa melihat setiap gerakannya dengan jelas. Sekop di tangannya menancap ke tanah dengan ritme teratur, seperti detak jam waker yang menandai akhir dari sesuatu. Aku memperhatikan cara dia menggali, cepat, terlatih, seolah sudah sering melakukan ini. Itu bukan gerakan seorang eksekutif yang sehari-harinya lebih sering memegang mouse komputer daripada sekop. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Tiba-tiba, dia berhenti menggali dan menoleh ke arah rumah. Aku menyempitkan matanya, mencoba membaca ekspresinya dari kejauhan. Wajahnya yang biasanya tampan dan penuh senyum, kini nampak seperti topeng yang dingin dan tegang. Bibirnya komat-kamit, seolah sedang berbicara pada diri sendiri, atau mungkin berdoa. Tapi untuk apa? Ketika dia membungkuk untuk mengambil koper hitam itu, aku tak tahan lagi. Kurai telepon genggamku dan mulai merekam. Tanganku gemetar begitu hebat sampai-sampai aku harus menahan pergelanganku dengan tangan yang lain. Dalam diam, aku berharap ini hanya kesalahpahaman, mungkin dia sedang menyembunyikan kejutan untuk ulang tahunku yang akan datang, atau mungkin tidak. Batinku menggelikan. Ulang tahunmu masih 8 bulan lagi. Dia membuka koper itu sebentar, dan dari jarak ini, aku bisa melihat kilatan sesuatu yang metalik di dalamnya. Perhiasan? Tapi mengapa harus dikubur? Dadaku sesak, dan aku harus menutup mulut untuk menahan isak tangis yang ingin keluar. Ini seperti menyaksikan film thriller, tapi aku adalah pemeran utama yang tidak tahu sedang memerankan apa. Tiba-tiba, telepon genggamku bergetar. Aku nyaris menjerit kaget. Itu adalah Mas Wawan yang menelpon. Dengan tangan gemetar, kuangkat telepon itu, berusaha membuat suaraku terdengar normal. "Halo, Mas?" kataku, berharap dia tidak mendengar getar dalam suaraku. "Amel, kamu sudah tidur?" Suaranya terdengar tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang sedang menggali lubang di tengah malam. "Belum, Mas. Aku sedang minum air." "Kenapa?" "Dengarkan, aku harus keluar sebentar. Ada teman kantor yang mobilnya mogok tidak jauh dari sini." Aku memandangnya melalui jendela. Dia masih berdiri di samping lubang itu, berbohong padaku dengan mudahnya. "Tapi jam segini, Mas? Tidak bisa besok saja?" Dia butuh bantuan sekarang. "Jangan khawatir, aku tidak akan lama. Kamu tidur saja." "Ini ada laporan mendadak dari kantor pusat," katanya, sambil menutup laptopnya dengan cepat, terlalu cepat. "Aku harus menyelesaikan ini sebelum besok." "Tapi jam sudah menunjukkan pukul 1. Mas, badanmu juga perlu istirahat." Balasku, mencoba mendekat. Dia segera berdiri, menghalangi pandanganku ke layar laptop. "Aku tahu. Tapi kalau tidak selesai malam ini, kita bisa kehilangan klien besar." Tangannya menepuk pundakku dengan lembut, tapi sentuhannya terasa kaku, tidak seperti biasanya yang hangat dan menenangkan. "Pergilah tidur. Aku janji tidak akan lama lagi." Aku mengangguk pelan, berpura-pura menerima alasannya. Tapi ketika aku berbalik untuk kembali ke kamar, mataku menangkap sesuatu yang membuat darahku berhenti sejenak. Di balik kursi kerjanya, tersembunyi sebagian oleh bayangan, ada sebuah koper hitam yang tak pernah kulihat sebelumnya. Koper itu nampak baru, tapi ada kotoran tanah menempel di rodanya. "Koper apa itu, Mas?" tanyaku, mencoba membuat suaraku terdengar biasa saja. Dia terkesiap, lalu tertawa pendek, tertawa yang terdengar dipaksakan. "Itu cuma sampel dari vendor baru. Besok harus kubawa ke kantor." Dia membelokkan badannya, sepenuhnya menutupi koper itu dari pandanganku. "Sudah, tidur saja.
Aku akan menyusul Sun. Aku memaksakan senyum dan kembali ke kamar. Tapi kali ini, aku tidak berbaring. Aku berdiri di balik tirai jendela kamar yang menghadap ke taman belakang. Hatiku berdebar kencang seperti drum perang. Setiap detik terasa seperti jam. Setiap napas terasa berat bagai mengangkat beban. Dan kemudian, kulihat lampu senter menyala di taman. Bayangan Mas Wawan muncul, membawa sekop dan koper hitam itu. Jantungku seakan terhenti. Di bawah cahaya bulan purnama yang keperakan, aku menyaksikan suamiku, sosok yang selama ini ku kenal sebagai pria baik-baik, suami yang penyayang, menggali lubang di bawah pohon mangga tua yang dulu kami tanam bersama saat pertama kali pindah ke rumah ini. Setiap tusukan sekop ke tanah seperti menusuk hatiku. Setiap gerakannya yang terburu-buru, setiap pandangannya yang waspada ke sekeliling, membuktikan bahwa ini bukan urusan kerja biasa. Ini sesuatu yang gelap. Sesuatu yang harus disembunyikan bahkan dari istrinya sendiri. Apa yang kau kubur, Mas Wawan? Bisikku pada angin malam yang tiba-tiba terasa sangat dingin. Dan mengapa kau merasa harus menyembunyikannya dariku? Air mata pertamaku malam itu menetes, membasahi kaca jendela. Ini bukan lagi sekadar firasat. Ini adalah awal dari sebuah penemuan yang akan mengubah hidupku selamanya. Dan tanpa kusadari, jari-jariku sudah mengepal erat, siap untuk mempertahankan apa yang menjadi hakku, siap untuk melawan segala kebohongan yang selama ini dibangun oleh pria yang kukasihi. Dengan napas tertahan, aku berdiri terpaku di balik tirai jendela kamar. Seluruh tubuhku seakan membeku, tapi jantungku berdebar kencang bagai seekor burung yang terkurung dalam sangkar sempit. Di taman belakang, di bawah cahaya bulan purnama yang keperakan, Mas Wawan sedang melakukan sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Aku mengusap mataku, berpikir mungkin ini hanya mimpi buruk, tapi bayangan itu tetap ada, nyata dan semakin mengerikan. Demi Tuhan, apa yang sedang kau lakukan, Wawan? Desisku lirih pada jendela yang berembun akibat napasku yang berat. Dia berdiri membelakangiku, tapi aku bisa melihat setiap gerakannya dengan jelas. Sekop di tangannya menancap ke tanah dengan ritme teratur, seperti detak jam waker yang menandai akhir dari sesuatu. Aku memperhatikan cara dia menggali, cepat, terlatih, seolah sudah sering melakukan ini. Itu bukan gerakan seorang eksekutif yang sehari-harinya lebih sering memegang mouse komputer daripada sekop. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Tiba-tiba, dia berhenti menggali dan menoleh ke arah rumah. Aku menyempitkan matanya, mencoba membaca ekspresinya dari kejauhan. Wajahnya yang biasanya tampan dan penuh senyum, kini nampak seperti topeng yang dingin dan tegang. Bibirnya komat kamit, seolah sedang berbicara pada diri sendiri, atau mungkin berdoa. Tapi untuk apa? Ketika dia membungkuk untuk mengambil koper hitam itu, aku tak tahan lagi. Kurai telepon genggamku dan mulai merekam. Tanganku gemetar begitu hebat sampai-sampai aku harus menahan pergelanganku dengan tangan yang lain. Dalam diam, aku berharap ini hanya kesalahpahaman, mungkin dia sedang menyembunyikan kejutan untuk ulang tahunku yang akan datang, atau mungkin tidak. Batinku menggelikan. Ulang tahunmu masih 8 bulan lagi. Dia membuka koper itu sebentar, dan dari jarak ini, aku bisa melihat kilatan sesuatu yang metalik di dalamnya. Perhiasan? Tapi mengapa harus dikubur? Dadaku sesak, dan aku harus menutup mulut untuk menahan isak tangis yang ingin keluar. Ini seperti menyaksikan film thriller, tapi aku adalah pemeran utama yang tidak tahu sedang memerankan apa. Tiba-tiba, telepon genggamku bergetar. Aku nyaris menjerit kaget. Itu adalah Mas Wawan yang menelpon. Dengan tangan gemetar, kuangkat telepon itu, berusaha membuat suaraku terdengar normal. Halo, Mas? Kataku, berharap dia tidak mendengar getar dalam suaraku. Amel, kamu sudah tidur? Suaranya terdengar tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang sedang menggali lubang di tengah malam. Belum, Mas. Aku sedang minum air. Kenapa? Dengarkan. Aku harus keluar sebentar. Ada teman kantor yang mobilnya mogok tidak jauh dari sini. Aku memandangnya melalui jendela. Dia masih berdiri di samping lubang itu, berbohong padaku dengan mudahnya. Tapi jam segini, Mas, tidak bisa besok saja? Dia butuh bantuan sekarang. Jangan khawatir, aku tidak akan lama. Kamu tidur saja. Mataku membelalak ketika melihatnya melemparkan sekopnya ke semak-semak. Oh, Mas. Hati-hati.
Dia memutuskan sambungan tanpa kata-kata tambahan. Aku menyaksikan dia memasukkan koper itu ke dalam lubang, lalu mulai menimbunnya dengan tanah. Gerakannya semakin cepat, panik, seolah dikejar waktu. Setelah selesai, dia menyapu daun-daun kering di atasnya, membuatnya nampak seperti tanah biasa. Saat dia berbalik untuk masuk, untuk pertama kalinya aku bisa melihat wajahnya dengan jelas di bawah sinar bulan. Dan yang kulihat membuat darahku membeku. Bukan ekspresi bersalah atau menyesal, tapi kepuasan. Senyum tipis melengkung di bibirnya, seperti seorang penjahat yang berhasil melaksanakan rencananya dengan sempurna. Dia berjalan menuju rumah dengan langkah percaya diri, tidak seperti seseorang yang baru saja berbohong pada istrinya. Aku bergegas kembali ke tempat tidur, memejamkan mata dan berpura-pura tertidur ketika kudengar pintu depan terbuka. Dia masuk ke kamar, berdiri sebentar di samping tempat tidur. Aku bisa merasakan pandangannya menatapku, lalu pergi ke kamar mandi. Saat air keran di kamar mandi berbunyi, aku membuka mataku dan memandang langit-langit kamar yang gelap. Butiran-butiran air mata panas mengalir di pelipisku, membasahi bantal yang dulu kami pilih bersama dengan penuh tawa dan cinta. Siapa sebenarnya kamu, Mas Wawan? Bisikku pada kegelapan. Dan apa yang sebenarnya kau kubur di luar sana? Barang berharga? Atau mungkin pernikahan kita? Aku menggigit bibirku sampai terasa sakit. Malam ini, aku bukan lagi Amel yang polos dan percaya. Malam ini, aku menjadi seorang detektif yang terpaksa menyelidiki suami sendiri. Dan besok, ketika matahari terbit, aku akan menggali kebenaran yang dia kubur, apapun konsekuensinya. Setelah suara air di kamar mandi berhenti, aku masih terpaku di tempat tidur, berpura-pura tertidur pulas. Setiap langkah Mas Wawan mendekat terasa seperti pukulan gong di telingaku. Kasur berderit ketika dia membaringkan diri di sampingku, membawa serta bau tanah dan keringat yang samar, bau yang tidak seharusnya melekat pada seorang eksekutif yang selalu bersih dan wangi. Amel, bisiknya pelan, seolah menguji apakah aku benar-benar tertidur. Aku tidak bergerak, mengatur napas agar tetap teratur dan dalam, persis seperti orang yang sedang terlelap. Tapi di dalam, hatiku bergejolak seperti air mendidih. Setelah beberapa saat yang terasa seperti abadi, kudengar dengkurannya yang halus mulai terdengar. Dia tertidur. Dengan mudahnya, seperti tidak baru saja mengubur sesuatu yang penting di tengah malam buta. Perlahan, kubuka mataku. Cahaya bulan yang sama yang menerangi penguburan rahasianya sekarang menyinari profil wajahnya yang tenang. Wajah yang dulu ku tahu lebih baik daripada wajahku sendiri. Tapi kini terasa asing bagaikan wajah orang asing yang menyusup ke dalam kamarku. Dengan gerakan hati-hati, kuangkat selimut dan meluncur keluar dari tempat tidur. Kakiku yang telanjang menyentuh lantai kayu yang dingin. Tapi rasa dingin itu tidak sebanding dengan beku yang sudah menjalar di dadaku. Di depan cermin lemari pakaian, kulihat bayanganku sendiri. Wajah pucat, mata berkaca-kaca, tapi dengan tekad yang mulai mengkristal di balik ketakutan. Tenang, Amel. Bisikku pada bayanganku sendiri. Kau harus tahu kebenarannya. Dari laci meja kerjaku, kurai senter kecil yang biasa kugunakan saat mati lampu. Jari-jariku gemetar membuka laci, sampai sebuah foto pernikahan kami yang diletakkan di atasnya terjatuh. Bingkai kacanya retak, membelah senyum bahagia kami berdua menjadi pecahan-pecahan yang tidak utuh. Sebuah firasat? Aku mengabaikannya untuk sementara. Saat aku berbalik untuk meninggalkan kamar, suara Mas Wawan membuatku membeku. Kamu mau kemana? Aku berputar, menemukan matanya yang terbuka setengah, menatapku dengan tatapan sayu. Aku haus, kataku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Mau ambil air di dapur? Dia menguap lebar. Bawa air untukku juga. Tenggorokanku kering. Tadi kan sudah minum di kamar mandi? Kataku tanpa berpikir. Dia terdiam sejenak. Matanya sekarang terbuka penuh. Bagaimana kamu tahu? Seketika itu juga, udara di kamar terasa tebal dan sulit dihirup. Aku telah membuat kesalahan. Aku terbangun tadi saat kamu ke kamar mandi. Kataku cepat, berusaha menutupi kegugupanku. Kudengar kamu minum air dari keran. Dia mendadak duduk di tempat tidur. Kamu tidak tidur dari tadi? Tidur. Kok? Cuma terbentar saja. Aku berbalik, tidak tahan menatap matanya yang sekarang penuh curiga. Aku ambil air dulu. Jangan.
Tangannya tiba-tiba memegang pergelanganku. Jangan pergi. Sentuhannya yang biasanya hangat, kini terasa seperti belenggu besi. Kenapa, Mas? Aku cuma mau ambil air. Duduklah di sini, katanya. Suaranya lembut tapi mengandung perintah yang tidak bisa ditolak. Aku yang akan ambilkan air untuk kita berdua. Ini adalah sebuah ujian. Aku bisa merasakannya. Dia sedang mengujiku, melihat seberapa banyak yang ku ketahui, seberapa curigaku padanya. Tidak usah repot-repot, Mas. Kamu kan sudah capek bekerja, kataku, mencoba membebaskan tangannya dari pergelanganku. Tapi cengkeramannya justru semakin kencang. Aku bilang, duduklah. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, ada nada dalam suaranya yang membuatku takut. Sebuah kedinginan yang menusuk tulang. Perlahan, aku duduk di pinggir tempat tidur. Sementara dia berdiri dan berjalan ke dapur. Aku mendengarkan setiap langkahnya, setiap suara yang dibuatnya, sementara mataku tertuju pada jendela yang menghadap ke taman, ke tempat dia mengubur rahasianya. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan 2 gelas air. Tangannya yang memberikanku gelas itu sedikit gemetar. Apakah dia gugup? Atau hanya lelah? Minumlah, katanya, matanya menatapku tajam. Kamu kelihatan pucat. Apakah ada yang mengganggumu? Aku meneguk air itu, berharap cairan dingin bisa meredakan kegelisahanku. Tidak ada, Mas. Mungkin hanya mimpi buruk. Mimpi buruk tentang apa? Tanyanya, duduk di sampingku. Terdeteksi sesuatu dalam suaranya, sebuah ketakutan yang tersembunyi. Dia seolah takut aku bermimpi tentang apa yang baru dilakukannya. Tentang kita kehilangan sesuatu yang berharga. Kataku, memilih kata-kata dengan hati-hati. Sesuatu yang dikubur dalam-dalam. Dia tersedak minumannya. Hanya mimpi, sayang. Mimpi tidak ada artinya. Tapi matanya berkata lain. Ada kepanikan di sana, sebuah pengakuan diam-diam bahwa mimpiku terlalu dekat dengan kenyataan. Dia meraih tanganku. Kamu tahu kan bahwa aku selalu menyayangimu? Bahwa segala yang kulakukan adalah untuk kita berdua? Kalimat itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuatku semakin ngeri. Karena sekarang aku tahu, setiap kali dia berkata, untuk kita berdua, yang dia maksud sebenarnya adalah, untuk dirinya sendiri. Aku tahu, Mas, bisikku, menundukkan kepala agar dia tidak membaca kebohongan di mataku. Dia menarik napas dalam. Besok, aku harus pergi dinas luar kota. Mungkin 3 hari. Ini mendadak sekali. Memang, tapi ini penting. Dia menepuk pundakku. Kamu bisa kan sendirian di rumah? Sekarang aku mengerti. Dia ingin menjauhkanku dari rumah, dari apa yang dia kubur. Memberi waktu agar tanah itu mengeras, agar bukti-bukti terkubur lebih dalam. Tentu saja bisa, kataku, memaksakan senyum. Tapi kok sepertinya akhir-akhir ini kamu sering sekali dinas luar kota? Dia berdiri, menghindari tatapanku. Bisnis sedang berkembang. Sayang, banyak yang harus dikerjakan. Saat dia berbalik untuk meletakkan gelas di meja samping tempat tidur, kulihat noda tanah di celana panjangnya, bukti fisik dari apa yang baru dilakukannya. Sebuah bukti yang besok pasti akan dia bersihkan. Tidurlah sekarang, katanya, mematikan lampu dan membenamkan kamar dalam kegelapan. Besok adalah hari baru. Tapi yang tidak dia tahu, besok memang akan menjadi hari baru. Hari di mana aku akan mulai menggali kebenaran, mulai melawan, mulai menjadi Amel yang berbeda. Saat dengkurannya kembali terdengar, aku berbaring di sampingnya, tapi tidak menutup mata. Aku menatap langit-langit, menghitung detik sampai pagi tiba. Tidur nyenyak, Mas Wawan, bisikku pada kegelapan. Karena besok, permainanmu akan berakhir. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa merasakan kekuatan baru mengalir dalam diriku. Sebuah tekad yang tidak akan padam sampai aku menemukan setiap kebenaran yang dia kubur di bawah pohon mangga kami. Pukul 5.30 pagi, Mas Wawan sudah bersiap-siap untuk perjalanan dinasnya. Aku pura-pura terbangun ketika dia mengecup keningku. Berpura-pura mengantuk dan tidak menyadari bahwa malam tadi kami hampir bertengkar. Aku pergi dulu, sayang, bisiknya, suaranya kembali lembut seperti biasa. Jaga diri baik-baik. Aku hanya mengangguk, memejamkan mata seolah masih ingin tidur.
Tapi begitu ku dengar suara mobilnya menjauh, aku melompat dari tempat tidur dan langsung menuju jendela. Dari balik tirai, ku perhatikan mobilnya benar-benar menghilang di ujung jalan sebelum aku berani bergerak. Dengan jantung berdebar kencang, aku bergegas ke gudang kecil di belakang rumah. Sekop kecil yang biasa kupakai untuk berkebun terasa berat di tanganku. Matahari belum sepenuhnya terbit, memberikan cahaya keemasan yang ironisnya indah pada pagi yang penuh ketegangan ini. Sekarang atau tidak sama sekali, bisikku pada diri sendiri sambil menatap pohon mangga tua itu. Tanah di bawah pohon masih terlihat gembur dan berbeda dari sekitarnya. Aku mulai menggali dengan sekop kecil, tangan gemetar hebat. Setiap tusukan sekop ke tanah membuat napasku tersengal. Aku terus melirik arah rumah, seolah-olah Mas Wawan akan muncul tiba-tiba dan menangkapku basah. Setelah 10 menit menggali, sekopku membentur sesuatu yang keras. Dadaku berdebar lebih kencang. Dengan tangan kosong, kuusapkan tanah yang masih menutupi objek itu. Koper hitam. Sama seperti yang kulihat tadi malam. Kusambar koper itu dan berusaha mengangkatnya. Lebih berat dari yang kubayangkan. Dengan susah payah, kubawa koper itu ke dalam rumah, melalui pintu belakang yang kubiarkan terbuka. Kuperhatikan koper ini bermerek mewah. Sama dengan yang selalu diidamkan Mas Wawan bulan lalu tapi katanya terlalu mahal. Jadi kau beli untuk dirimu sendiri? Gerutuku sambil meletakkan koper di atas meja dapur. Kuncinya tidak ada, tapi gemboknya terlihat murah. Dengan obeng yang kuraih dari laci, kubuka paksa gembok itu. Suara retakan ketika gembok itu terbuka seperti suara pernikahan kami yang pecah berkeping-keping. Dan ketika kubuka koper itu, seluruh dunia seakan berhenti berputar. Isinya bukan uang atau dokumen biasa. Ini adalah hidupku. Seluruh hidupku yang selama ini tidak kusadari sedang dicuri perlahan-lahan. Di lapisan paling atas, tersusun rapi perhiasan-perhiasan emas peninggalan almarhumah ibuku. Kalung liontin mutiaranya yang selalu dikenakannya di acara-acara penting, gelang bertahtakan zamrud pemberian ayahku, cincin kawinnya yang tak pernah kulepaskan sampai harus disimpan karena jari yang membengkak setelah hamil. Semuanya ada di sini, padahal kukira masih aman tersimpan di brankas. Tidak. Desisku, tangan gemetar mengambil kalung itu. Kau bahkan mengambil ini. Di bawah tumpukan perhiasan, ada sebuah map coklat tebal. Dengan napas tertahan, kubuka map itu. Isinya membuatku nyaris pingsan. Sertifikat tanah warisan orang tuaku di kampung. Tanah yang katanya sedang diproses untuk pembangunan villa. Buku tabungan atas namaku yang katanya sudah ditutup karena tidak aktif. Surat pernyataan hibah yang dulu dengan polos kutandatangani karena katanya untuk keperluan administratif kantor. Surat-surat saham di perusahaanku sendiri yang katanya sudah dijual untuk menutupi kerugian bisnis. Semuanya bohong. Bisikku, air mata mulai menetes membasahi dokumen-dokumen itu. Semuanya. Tapi yang paling menghancurkan adalah apa yang kutemukan di lapisan paling bawah. Sebuah buku catatan kecil berwarna hitam, dan beberapa surat yang membuat darahku mendidih. Kubuka buku catatan itu. Isinya adalah daftar sistematis semua aset yang berhasil dialihkan atas namanya. Setiap halaman adalah pengkhianatan yang terencana. 15 Maret, berhasil mengambil alih deposito Amel senilai 500 juta. Alasan, investasi properti. 2 April, tanah warisan orang tua Amel sudah atas nama Wawan. Proses jual ke developer sedang berjalan. 1 Mei, asuransi jiwa Amal dialihkan ke Wawan sebagai beneficiari. Dan yang paling membuatku ingin muntah, target 6 bulan lagi, rumah ini harus sudah atas nama Wawan. Setelah itu, proses perceraian dengan alasan Amel tidak setia. Aku terjatuh di kursi, tidak percaya dengan apa yang baru kubaca. Ini bukan lagi sekadar penipuan. Ini adalah rencana keji yang disusun matang untuk menghancurkan hidupku sepenuhnya. Dengan tangan masih gemetar, kuambil dokumen terakhir, sebuah draft gugatan cerai yang sudah dipersiapkan. Dalam draft itu, aku dituduh tidak setia, tidak mampu mengurus rumah tangga, dan mengalami gangguan mental yang membuatku tidak layak menjadi istri. Dia bahkan sudah menyiapkan saksi-saksi palsu, termasuk teman-temannya yang selama ini ku kenal baik. Teleponku berdering tiba-tiba, membuatku nyaris melompat. Dari layar terpampang nama, Mas Wawan. Untuk beberapa detik, aku hanya menatapnya,
tidak yakin bisa berbicara dengannya tanpa berteriak. Amel? Kenapa lama sekali mengangkat? Suaranya terdengar biasa saja, seolah tidak baru saja menghancurkan hidupku. Aku lagi di kamar mandi, kataku, berusaha menenangkan suara yang hampir tersedak tangis. Oh iya, tadi aku lupa bilang. Jangan buka-buka gudang belakangnya. Katanya ada ular sawah masuk kemarin. Ular? Atau dia takut aku menemukan koper yang dikuburnya? Oke, aku akan hati-hati, kataku, menggigit bibir sampai berdarah. Baik, aku sampai nanti malam. Jangan lupa makan. Begitu telepon ditutup, aku tidak bisa menahan lagi. Aku berlari ke kamar mandi dan muntah. Isi perutku keluar semua bersama dengan kenyataan pahit yang baru saja kuhadapi. Setelah membersihkan diri, aku kembali ke meja dapur dan memandangi semua bukti pengkhianatan itu. Air mataku sudah kering, digantikan oleh amarah yang membara. Ini bukan lagi tentang kesedihan, ini tentang pertempuran. Dengan tekad baru, kukumpulkan semua dokumen dan perhiasan itu. Kufoto setiap halaman, setiap dokumen, setiap perhiasan. Kuserahkan semua file itu ke penyimpanan cloud dan mengirim salinannya ke email Sari, sahabatku yang pengacara. Kau pikir aku akan diam saja, Wawan? Kataku pada foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding dapur. Kau pikir perempuan yang kau anggap lemah ini akan menyerah begitu saja? Saat kuletakkan kembali semua barang itu ke dalam koper dan menguburnya kembali di tempat semula, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Rasa takut telah berubah menjadi kekuatan. Rasa sakit telah berubah menjadi tekad. Hari ini, Amel yang polos dan percaya telah mati. Yang lahir adalah Amel yang akan memperjuangkan haknya, yang akan membongkar setiap kebohongan, dan yang akan memastikan bahwa pria yang mengkhianati kepercayaannya ini akan mendapatkan balasan yang setimpal. Saat tanah terakhir menutupi koper itu, aku berjanji pada diriku sendiri, ini adalah kuburan terakhir yang akan kubiarkan dalam hidupku. Selanjutnya, dialah yang akan terkubur oleh kebohongannya sendiri. Setelah mengubur kembali koper itu, aku berdiri di bawah pohon mangga dengan perasaan campur aduk. Angin pagi berhembus sepau-sepau, tapi tidak mampu meredakan panas yang membara di dalam dadaku. Mataku tertuju pada buku catatan kecil berwarna biru tua yang kuselamatkan dari koper, satu-satunya bukti yang tidak kukembalikan. Kau akan menjadi senjataku, bisikku pada buku itu sebelum menyimpannya di saku celanaku. Pukul 8 pagi, telepon berdering lagi. Dari layar terpampang foto Mas Wawan yang tersenyum, sebuah gambar yang sekarang terasa seperti olok-olok kejam. Amel, aku sampai di hotel. Suaranya terdengar riang. Konferensinya akan dimulai sebentar lagi. Aku menarik napas dalam sebelum menjawab. Bagus, Mas. Semoga presentasimu sukses. Dengarkan, ada satu hal yang ingin kubicarakan. Suaranya tiba-tiba serius. Kita perlu membicarakan tentang kondisi keuangan kita akhir-akhir ini. Aku memicingkan mata. Kondisi keuangan? Kenapa tiba-tiba? Dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu ini, mungkin kita perlu merampingkan pengeluaran. Bahkan mungkin menjual beberapa aset. Jantungku berdebar kencang. Aset seperti apa? Misalnya rumah kita ini, katanya dengan suara datar. Atau tanah warisan orang tuamu di kampung. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Rumah ini adalah peninggalan orang tuaku, Mas. Dan tanah itu satu-satunya warisan yang mereka tinggalkan untukku. Dengarkan, Amel, suaranya terdengar sedikit kesal. Ini untuk kebaikan kita berdua. Dengan uang hasil penjualan, kita bisa memulai bisnis baru yang lebih menjanjikan. Bisnis seperti apa? Tanyaku, berusaha menjaga suara tetap tenang. Masih dalam perencanaan. Tapi percayalah padaku. Percaya? Kata yang sama yang dulu membuatku menandatangani semua dokumen yang sekarang menghancurkan hidupku. Kita bicarakan ini ketika kamu pulang, Mas, kataku, memotong pembicaraan. Sekarang aku harus pergi ke pasar. Tunggu. Satu hal lagi, jangan bicarakan ini kepada siapapun, termasuk Sari. Dia selalu mencampuri urusan rumah tangga kita. Tepat seperti yang kuduga. Dia ingin mengisolasi aku, memutuskan dukungan terakhir yang mungkin kumiliki. Oke, Mas. Aku berjanji tidak akan bicara pada siapapun, kataku, sambil menyilangkan jari di belakang punggung. Begitu telepon ditutup,
Segera kuhubungi Sari. Kita perlu bertemu. Sekarang juga. Di kafe kecil yang tersembunyi di pusat kota, Sari sudah menungguku dengan wajah khawatir. Begitu melihatku, dia langsung berdiri dan memelukku erat. Apa yang terjadi, Amel? Kamu terlihat buruk sekali. Tanpa banyak bicara, kuletakkan buku catatan biru itu di atas meja. Bacalah. Sementara Sari membuka halaman demi halaman, wajahnya berubah dari penasaran menjadi ngeri. Tangannya yang memegang buku itu gemetar. Astaga, Amel, ini tidak mungkin. Itu yang kupikir semalam, kataku, meneguk kopiku yang sudah dingin. Tapi semua bukti ada di depan mata. Sari menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia merencanakan semua ini sejak awal pernikahan kalian. Setiap bulan ada target baru, mengambil alih asetmu sedikit demi sedikit. Dia bahkan sudah menyiapkan draft gugatan cerai, tambahku dengan suara hampa. Dengan tuduhan bahwa aku tidak setia dan mengalami gangguan mental. Sari menutup buku itu dengan keras. Kita harus melawannya. Amel, kita harus bertindak sekarang sebelum dia menyadari bahwa kamu sudah tahu. Dia ingin aku menjual rumah dan tanah warisanku, kataku. Tadi pagi dia menelepon, mencoba meyakinkanku bahwa itu untuk kebaikan kita berdua. Tentu saja, karena begitu rumah dan tanah itu terjual, uangnya akan masuk rekeningnya, dan dia akan mengusirmu dengan alasan bahwa kamu tidak waras. Sari menarik napas dalam. Kita perlu strategi. Selama 2 jam berikutnya, kami menyusun rencana. Sari akan menghubungi notaris untuk memeriksa status semua propertiku. Aku akan mengumpulkan semua bukti transaksi keuangan selama pernikahan kami. Dan yang paling penting, kami akan memasang kamera tersembunyi di rumah untuk merekam setiap percakapan kami. Tapi bagaimana jika dia mencurigai sesuatu? Tanyaku dengan cemas. Sari memegang tanganku. Kamu harus bersikap normal. Lebih normal dari biasanya. Buat dia berpikir bahwa kamu masih Amel yang polos dan percaya. Saat kami akan berpisah, Sari memberiku sebuah alat perekam kecil. Simpan ini di saku bajumu. Rekam setiap percakapan dengan dia. Di perjalanan pulang, teleponku berdering lagi. Kali ini dari ibu mertuaku. Amel, katanya Wawan pergi dinas? Suara di seberang sana terdengar tidak seperti biasanya. Iya, Bu. Ada konferensi penting. Dengarkan, Amel. Suaranya berubah menjadi serius. Akhir-akhir ini, ada yang aneh dengan Wawan. Dia sering meminjam uang pada kami, katanya untuk menutupi kerugian bisnis. Tapi ketika kami tanya detailnya, dia selalu menghindar. Dadaku sesak. Berapa banyak yang dia pinjam, Bu? Hampir 200 juta dalam 6 bulan terakhir. Jawabnya dengan suara bergetar. Kami tidak mau menceritakan ini, tapi kami khawatir. Apakah ada masalah antara kalian berdua? Aku menggigit bibir. Tidak, Bu. Semua baik-baik saja. Aku tidak tega mengatakan kebenaran pada wanita tua yang selalu memperlakukan aku seperti anak sendiri ini. Baiklah kalau begitu. Tapi jika ada sesuatu, kamu bisa cerita pada kami, ya? Begitu telepon ditutup, air mataku akhirnya tumpah. Bahkan orang tuanya sendiri menjadi korban. Sampai sejauh apa keserakahan Wawan? Sore hari, saat aku sedang membersihkan rumah, mataku tertuju pada laptop lama Mas Wawan yang tersimpan di lemari. Sebuah ide muncul. Dengan hati-hati, kuambil laptop itu dan mencoba menyalakannya. Dia lupa bahwa aku tahu passwordnya. Tanggal pernikahan kami, sebuah ironi yang pahit. Begitu masuk, langsung kujelajahi file-filenya. Dan di folder tersembunyi berlabel, proyek masa depan, kutemukan lebih banyak kebenaran yang menyakitkan. Foto-foto dengan wanita muda yang kulihat di rekaman kamera, ternyata adalah sekretarisnya sendiri. Ada juga dokumen pembelian apartemen mewah atas nama wanita itu. Dan yang paling menghancurkan, scan surat nikah siri antara dia dan wanita itu, dilakukan 3 bulan yang lalu. Dia bukan hanya ingin mengusirku, dia sudah membangun kehidupan baru dengan orang lain, menggunakan uangku, uang orang tuanya, dan mungkin banyak orang lain yang tidak ku ketahui. Dengan tangan gemetar, kusimpan semua file itu ke flash disk. Setiap dokumen, setiap foto, setiap bukti pengkhianatan. Malam harinya, Mas Wawan menelepon lagi.
Suaranya terdengar lelah. Konferensinya melelahkan, tapi berjalan lancar. Bagaimana harimu? Biasa saja, jawabku, berusaha membuat suara terdengar normal. Membersihkan rumah, menata ulang beberapa barang. Dengarkan tentang percakapan kita tadi pagi. Dia terdiam sebentar. Aku mungkin terlalu terburu-buru. Kita bisa bicara lebih lanjut ketika aku pulang. Tentu, Mas. Aku di sini selalu menunggumu. Kata-kata itu terasa pahit di lidahku. Karena yang sebenarnya kumaksud adalah, aku di sini menunggumu jatuh. Menunggumu mendapatkan balasan untuk semua pengkhianatanmu. Saat aku menutup telepon, kuraih buku catatan biru itu lagi. Kubicara padanya seolah itu adalah Mas Wawan sendiri. Kau pikir kau yang memegang kendali? Kau pikir rencanamu sempurna? Tunggu saja. Sayang, permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, akulah yang membuat aturannya. Dan untuk pertama kalinya sejak semalam, senyum tipis muncul di bibirku. Senyum yang tidak mengandung kebahagiaan, tapi tekad yang membara. Senyum seorang perempuan yang siap berperang. 2 hari telah berlalu sejak Mas Wawan pergi dinas, dan aku menggunakan setiap detiknya untuk mengumpulkan bukti. Ruang kerjaku yang dulu hanya menjadi tempat menyimpan novel dan album foto, kini berubah menjadi pusat operasi rahasia. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan potongan-potongan bukti, foto-foto, dan garis waktu pengkhianatan yang sistematis. Sari datang dengan membawa laporan lengkap dari notaris. Wajahnya pucat ketika menyerahkan dokumen itu padaku. Lebih buruk dari yang kita kira, Amel, katanya dengan suara bergetar. Dia tidak hanya mengambil aset-aset besar. Hal-hal kecil pun dia ambil. Duduk di lantai dengan dokumen-dokumen tersebar di sekelilingku, aku menyadari betapa dalamnya pengkhianatan ini. Setiap halaman seperti menampar wajahku, mengingatkan betapa bodohnya aku selama ini. Lihat ini. Sari menunjuk ke sebuah dokumen. Dia bahkan mengambil uang dari tabungan pendidikan keponakanmu yang kamu kelola. Tapi itu hanya 5 juta. Bisikku tak percaya. Dan ini, dana bantuan untuk keluarga korban kebakaran di kompleks kita bulan lalu. Dia mengambil 10 juta dari rekaman amal yang kamu kelola. Aku menutup mata, mencoba menahan amarah yang meluap. Apakah tidak ada yang sakral baginya? Satu hal yang kutemukan, Sari melanjutkan dengan suara serius. Semua transfer dilakukan dengan pola yang sama, selalu pada hari Jumat sore, ketika kamu biasanya pergi pengajian. Pukul 3 sore, telepon rumah berdering. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. Selamat siang, Ibu Amel. Ini dari Bank BNI. Kami ingin mengonfirmasi beberapa transaksi yang tidak biasa. Petugas bank itu menyebutkan serangkaian transaksi besar yang dilakukan atas namaku dalam 6 bulan terakhir. Transfer ke developer properti, pembelian mobil mewah, bahkan pembelian perhiasan. Semua dengan nominal yang membuatku pusing. Tapi saya tidak pernah melakukan transaksi itu. Protesku. Transaksi dilakukan melalui mobile banking, Ibu. Dengan PIN yang benar. Saat menutup telepon, aku langsung mengecek tas kerjaku. Kartu ATM-ku masih ada. Tapi bagaimana mungkin? Kuraih ponselku dan mengecek aplikasi mobile banking. Dan disitulah kudapati kebenaran lain. Ada ponsel lain yang terdaftar untuk akun bankku. Mas Wawan pasti telah meminta kartu pengganti dengan nomor yang berbeda tanpa sepengetahuanku. Sore itu, keputusanku untuk melawan semakin kuat. Tapi kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bel rumah berbunyi. Di depan pintu berdiri seorang kurir dengan paket besar. Untuk Ibu Amel, katanya sambil menyerahkan paket itu. Paket itu berisi sebuah gaun merah merek desainer yang selama ini ingin kubicikan, lengkap dengan sepasang sepatu high heels dan sebuah tas tangan mewah. Ada kartu bertuliskan, untuk istriku tercinta. Maafkan aku jika akhir-akhir ini aku sibuk. Aku akan pulang besok, dan kita akan merayakan ulang tahun pernikahan kita yang keempat dengan makan malam romantis. Wawan. Air mataku menetes. Bukan karena haru, tapi karena kemunafikan yang begitu telanjang. Dia menguras hartaku, lalu membelikanku hadiah dengan uangku sendiri sambil merencanakan kehancuranku. Teleponnya menyusul tak lama kemudian. Amel, sayang, apakah paketnya sudah sampai? Sudah, Mas, jawabku, berusaha terdengar gembira.
Ini terlalu mewah. Tidak ada yang terlalu mewah untukmu. Kita akan makan malam di restoran bintang 5. Aku sudah reservasi. Dengan kondisi keuangan kita yang katanya perlu dikremasi, tanyaku, tidak bisa menahan sarkasme. Dia terdiam sejenak. Apa maksudmu? Kamu yang bilang kita perlu menjual rumah dan tanah karena kondisi keuangan. Tapi sekarang kamu membelikanku gaun mahal dan reservasi restoran mewah. Amel. Suaranya mendadak rendah dan berbahaya. Jangan mulai. Aku sudah bekerja keras, dan aku ingin menghadiahimu sesuatu. Apakah itu salah? Salah? Tapi tidak konsisten dengan apa yang kamu katakan sebelumnya. Aku tidak suka nada bicaramu akhir-akhir ini. Hardiknya. Sepertinya pengaruh dari pertemananmu dengan Sari. Dia selalu membuatmu berpikiran negatif. Jangan salahkan Sari. Ini tentang... Aku akan pulang besok siang. Potongnya dengan tajam. Dan kita akan membicarakan semua ini seperti orang dewasa. Sampai jumpa. Blok dia menutup telepon. Aku berdiri terpaku, masih memegang gaun merah itu. Warna merahnya seperti peringatan. Seperti darah. Tiba-tiba, gaun itu terasa menjijikkan di tanganku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi dengan skenario pertemuan besok. Bagaimana aku harus bersikap? Apa yang harus kukatakan? Pukul 2 pagi, sebuah ide muncul. Jika dia ingin makan malam romantis, mengapa tidak kuberikan apa yang diinginkannya? Tapi dengan twistku sendiri. Keesokan paginya, aku mulai mempersiapkan segalanya. Kupesan bunga, memesan kue ulang tahun, dan yang paling penting, menyiapkan alat perekam yang akan kusimpan di tas kecilku. Saat menjelang sore, kudengar suara mobilnya masuk ke garasi. Dadaku berdebar kencang, tapi kali ini bukan karena cinta atau rindu, tapi karena adrenalin pertempuran yang akan dimulai. Mas Wawan masuk dengan membawa sekotak coklat mewah dan senyum lebar. Dia mendekatiku untuk mencium pipiku, dan aku membiarkannya, meski setiap sentuhannya terasa seperti racun. Kamu memakai gaunnya, katanya, memandangi gaun merah yang kupakai. Kamu tampak cantik. Terima kasih, Mas. Kamu juga tampak gagah. Matanya berbinar, yakin bahwa segala sesuatu sudah kembali normal. Yang tidak dia tahu adalah, di balik senyum manisku, ada seorang perempuan yang siap menghancurkannya. Sekarang, katanya sambil meraih tanganku, aku ingin membicarakan sesuatu yang penting sebelum kita pergi makan malam. Dia menuntunku ke sofa, duduk berhadapan denganku dengan wajah serius. Kita perlu membuat beberapa keputusan finansial yang penting, Amel. Aku sudah berbicara dengan seorang developer yang sangat tertarik dengan tanah warisan orang tuamu. Mereka menawarkan harga yang sangat baik. Berapa? Tanyaku dingin. 3 miliar. Cukup untuk memulai bisnis baru yang selama ini aku impikan. Bisnis apa? Dengan uang segitu, kita bisa membuka franchise hotel. Aku sudah melakukan riset, dan... Kita? Potongku. Atau kamu? Dia terkesiap. Apa maksudmu? Aku hanya penasaran, Mas. Dalam bisnis franchise hotel ini, apakah namaku akan tercatat sebagai pemilik? Atau hanya namamu saja? Seperti yang terjadi pada saham-sahamku di perusahaan? Seperti yang terjadi pada deposito-depositoku? Seperti yang terjadi pada... Dia berdiri tiba-tiba, wajahnya merah padam. Siapa yang mengomporimu? Sari? Atau orang tuaku? Mereka memang selalu iri dengan kesuksesanku. Tidak ada yang mengomporiku, Wawan. Aku hanya akhirnya membuka mata. Dia mendekatiku, wajahnya hanya beberapa senti dari wajahku. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Semua yang kulakukan adalah untuk kita. Benarkah? Kataku, berdiri dan berjalan ke meja kerjaku. Kalau begitu, mungkin kau bisa menjelaskan ini. Dengan gerakan dramatis, kuambil buku catatan biru itu dari laci dan melemparkannya ke hadapannya. Wajahnya berubah pucat ketika melihat buku itu. Dari mana kamu dapat ini? Suaranya bergetar. Dari kuburan rahasiamu di bawah pohon mangga. Jawabku. Kau ingat? Malam ketika kau membantu teman yang mobilnya mogok?
Dia membalik halaman-halaman buku itu dengan tangan gemetar. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Bukan? Jadi ketika kau menulis, target 6 bulan lagi, rumah ini harus sudah atas nama Wawan. Setelah itu, proses perceraian dengan alasan Amel tidak setia, itu artinya apa? Dia terdiam, matanya menghindari tatapanku. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di wajahnya. Amel, sayang, kamu harus memahami. Jangan panggil aku sayang. Hardiku, semua emosi yang kutanam selama ini akhirnya meledak. Kau merencanakan kehancuranku sejak awal. Kau mengambil segalanya dariku. Bahkan hadiah ulang tahun pernikahan ini, kau beli dengan uangku sendiri. Dia berlutut, tangannya meraih tanganku. Aku akan mengembalikan semuanya. Aku berjanji. Aku hanya tertekan dengan bisnis. Bisnis? Aku tertawa getir. Bisnis apa? Yang kau maksud bisnis adalah membeli apartemen untuk sekretarismu? Menikahi dia secara diam-diam? Membangun kehidupan baru dengan uangku? Sekarang dia benar-benar pucat. Kamu tahu tentang Diana? Ah, jadi namanya Diana, kataku, berpura-pura baru tahu. Ya, aku tahu segalanya. Tentang apartemennya, tentang pernikahan sirimu, tentang rencana kalian setelah kau berhasil mengusirku dari rumah ini. Dia berdiri, wajahnya berubah dari penyesalan menjadi kemarahan. Baiklah kalau begitu. Ya, aku mengambil hartamu. Dan kau tahu why? Karena semua ini harusnya menjadi milikku dari awal. Aku yang membangun karir, aku yang bekerja keras, sementara kau hanya duduk di rumah menghabiskan uang. Aku memandangnya dengan dingin. Kau lupa bahwa rumah ini, tanah itu, sebagian besar deposito itu, adalah warisan orang tuaku yang mereka tinggalkan untukku. Bukan untukmu. Dia mendekat lagi, kali dengan ancaman di matanya. Kamu tidak bisa membuktikan apapun. Semua dokumen sudah atas namaku. Semua transaksi sudah kau rancang sedemikian rupa. Di mata hukum, kamulah yang tidak waras. Senyum tipis muncul di bibirku. Benarkah? Kalau begitu, mungkin kau harus menonton ini dulu. Kuraih remote dan menyalakan televisi. Di layar, tampil rekaman dari kamera tersembunyi yang merekam setiap kata-katanya tadi. Pengakuannya bahwa dia mengambil hartaku, ancamannya, semuanya. Dan ini, kataku sambil mengeluarkan ponselku, adalah rekaman percakapan kita yang sudah kukirim ke Sari, ke orang tuamu, dan ke pengacaraku. Permainanmu sudah berakhir, Wawan. Wajahnya berubah dari marah menjadi panik. Kamu menjebakku. Kau yang menjebak dirimu sendiri. Dengan keserakahan dan pengkhianatanmu. Dia menatapku dengan kebencian yang dalam. Kamu tidak akan menang. Aku punya pengacara terbaik. Dan aku punya kebenaran, jawabku dengan tenang. Sekarang, aku ingin kau keluar dari rumahku. Rumah ini atas namaku. Suratnya ya, tapi bukti pembayarannya dari rekeningku. Dan aku punya semua dokumentasinya. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. Dia menyadari bahwa mungkin saja aku memang memegang kartu as. Aku tidak pergi kemana-mana, katanya sambil duduk di sofa dengan angkuh. Kalau begitu, aku yang akan pergi, kataku sambil berjalan ke kamar. Tapi ingat, besok pagi pengacaraku akan mengajukan gugatan cerai dengan semua bukti ini. Dan kau tidak hanya akan kehilangan aku, tapi juga kredibilitasmu, pekerjaanmu, dan mungkin kebebasanmu. Dari balik pintu kamar, kudengar dia mengutuk dan melempar sesuatu. Tapi aku tidak takut lagi. Karena malam ini, untuk pertama kalinya, aku berdiri sebagai equal, bahkan mungkin lebih, darinya. Saat aku berjalan keluar dari rumah dengan tas kecil berisi barang-barang penting dan alat perekam yang masih menyala, aku tahu ini bukan akhir. Ini baru awal dari pertempuran panjang. Tapi setidaknya, malam ini, kebenaran akhirnya terungkap. Dan seperti kata pepatah, kebenaran akan membebaskanmu. Malam ini, aku benar-benar merasa bebas untuk pertama kalinya dalam 4 tahun pernikahan. Meninggalkan rumah yang selama 4 tahunku sebut sebagai rumah tangga kami terasa seperti melepaskan beban yang sangat berat. Tas kecil di pundakku berisi laptop, dokumen-dokumen penting, alat perekam, dan buku catatan biru itu. Senjata-senjata yang akan kugunakan dalam pertempuran hukum yang akan datang. Mobilku meluncur di jalanan yang sepi, tetapi pikiranku riuh oleh berbagai kemungkinan. Apa yang akan dilakukan Wawan selanjutnya? Apakah dia akan mencoba membersihkan jejak?
Atau mungkin menghancurkan bukti-bukti yang masih tersisa di rumah? Sesampainya di apartemen Sari, dia sudah menungguku di lobi dengan wajah cemas. Begitu melihatku, dia langsung memelukku erat. Aku sudah mendengarkan rekaman itu, bisiknya. Aku tidak bisa mempercayainya. Dia monster. Dia membantuku membawa tas ke apartemennya di lantai 15. Begitu pintu tertutup, aku akhirnya membiarkan air mataku tumpah. Semua keberanian yang kukumpulkan selama konfrontasi tadi seakan menguap, digantikan oleh kehancuran dan rasa sakit yang mendalam. Dia tidak hanya mengkhianatiku, Sari, Isaku. Dia menghancurkan setiap kenangan indah yang pernah kita miliki. Setiap kata sayang, setiap pelukan, semuanya ternyata palsu. Sari mendudukkanku di sofa dan menyajikan teh hangat. Kamu kuat, Amel. Lebih kuat dari yang kamu kira. Lihat bagaimana kamu menghadapinya tadi malam. Aku harus kuat. Kalau tidak, dia akan menghancurkanku sepenuhnya. Malam itu, sementara aku mencoba beristirahat, Sari sudah mulai bekerja. Dari kamar tidur, kudengar suaranya berbicara melalui telepon dengan berbagai pihak. Pengacara, investigator, bahkan dengan kantor polisi. Pukul 6 pagi, aku terbangun oleh bau kopi. Sari sudah duduk di meja makan dengan laptop dan berbagai dokumen. Kita memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan, katanya dengan suara tegas. Pertama, kita perlu mengamankan semua asetmu yang masih bisa diselamatkan. Dia menunjukkan daftar yang sudah dibuatnya. Aku sudah menghubungi bank untuk membekukan rekening-rekening atas namamu. Juga mengontak developer yang berminat membeli tanah warisanmu untuk memperingatkan mereka bahwa transaksi itu tidak sah. Apakah mereka akan percaya? Sari tersenyum kecil. Ketika aku menunjukkan sebagian bukti yang kita miliki, mereka langsung kooperatif. Tidak ada yang ingin terlibat dalam skandal seperti ini. Pukul 8 pagi, teleponku berdering. Dari layar terpampang nama, Mas Wawan. Aku menatap Sari dengan ragu. Angkat, katanya. Rekam percakapannya. Aku akan mendengarkan di sampingmu. Aku menarik napas dalam dan mengangkat telepon. Iya. Di mana kamu? Suara Wawan terdengar kasar, tanpa basa-basi. Di tempat yang aman. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Aku sudah menghubungi pengacaraku. Kamu tidak memiliki apa-apa tanpa aku. Sari membuat isyarat agar aku tetap tenang. Kita akan lihat tentang itu, kataku dengan tenang. Aku sarankan kau juga menghubungi pengacara yang baik, karena kau akan membutuhkannya. Dia tertawa sinis. Kamu dan Sari berpikir kalian bisa menang melawanku? Aku memiliki koneksi, uang, dan pengalaman. Uang yang kau maksud adalah uangku, balasku. Dan tentang koneksi, tunggu saja sampai mereka mendengar rekaman kita tadi malam. Rekaman yang didapat secara tidak sah tidak dapat digunakan di pengadilan, hardiknya. Siapa bilang? Sari mengambil alih telepon. Halo Wawan, ini Sari. Rekaman yang didapat di properti pribadi dengan salah satu pihak yang menyetujui perekaman sah di pengadilan. Dan Amel adalah salah satu pemilik rumah itu. Dia terdiam sejenak. Sari, jangan campuri urusan rumah tangga orang. Ini sudah bukan urusan rumah tangga lagi. Wawan, ini penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen. Oh, dan jangan lupa, bigami. Kau tidak bisa membuktikan apapun. Kita lihat saja, kata Sari sebelum menutup telepon. Dia memandangku. Dia panik. Itu bagus untuk kita. Sepanjang hari, kami bekerja tanpa henti. Investigator yang dipekerjakan Sari datang dengan laporan awal yang membuatku semakin yakin dengan keputusanku. Wawan tidak hanya memiliki satu wanita simpanan, kata investigator itu, seorang pria parubaya bernama Pak Anton. Dia memiliki 3 wanita berbeda yang dia biayai dengan uang Anda. Dia menunjukkan foto-foto Wawan dengan berbagai wanita, di mall, di restoran mewah, bahkan di apartemen yang ternyata dibeli dengan uangku. Dan ini yang paling menarik, lanjut Pak Anton. Perusahaan yang dia banggakan selama ini sebenarnya sedang bangkrut. Dia hanya bertahan dengan menggelapkan dana dari investor dan tentu saja, dana Anda. Sore hari, kami mendapat kunjungan tak terduga. Ibu mertuaku datang dengan wajah penuh air mata. Amel, sayang, katanya sambil memelukku. Aku baru saja mendengarkan rekaman itu. Aku tidak bisa memaafkan perbuatannya. Ibu, kataku terkejut. Aku tidak menyangka ibu akan datang. Kamu adalah menantu yang selalu kubanggakan. Dan Wawan, dia telah mempermalukan keluarga kami. Dia duduk dan mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Ini adalah dokumen-dokumen yang mungkin bisa membantumu. Catatan transaksi antara kami dan Wawan,
Juga beberapa bukti bahwa dia telah meminjam uang dari saudara-saudaranya dengan alasan palsu. Sambil memegang tanganku, dia berkata dengan suara bergetar, "Kami akan berdiri di pihakmu, Amel. Apa yang dilakukannya tidak bisa dimaafkan." Kunjungan ibu mertuaku memberikanku kekuatan baru. Setidaknya, tidak semua orang dalam keluarganya membenarkan perbuatan Wawan. Malam hari, ketika kami sedang menyusun strategi dengan pengacara, teleponku berdering lagi. Kali ini dari Diana, wanita simpanan Wawan yang juga adalah istrinya secara diam-diam. "Aku ingin bertemu denganmu," katanya dengan suara datar. "Untuk apa?" "Aku memiliki informasi yang mungkin kau butuhkan. Dan, aku ingin meminta maaf." Aku menatap Sari yang menggelengkan kepala. Tapi rasa penasaranku mengalahkan kewaspadaanku. "Baik. Di mana?" 1 jam kemudian, aku dan Sari bertemu dengan Diana di sebuah kafe yang ramai. Perempuan muda itu nampak sangat berbeda dari foto-foto yang kulihat. Wajahnya pucat, matanya bengkak. "Dia membohongiku juga," katanya langsung tanpa basa-basi. "Dia bilang sudah bercerai denganmu, dan bahwa kamu adalah mantan istri yang tidak waras yang menolak meninggalkan rumah." Dia mengeluarkan sebuah flash disk. "Ini adalah bukti transaksi yang dia lakukan dengan uangmu. Juga, ada sesuatu yang lain." Dia menunduk, tangannya gemetar. "Aku hamil. 3 bulan. Dadaku sesak. Apa? Dia bilang akan meninggalkanmu dan menikahiku secara resmi. Tapi sekarang, setelah aku tahu yang sebenarnya." Air matanya menetes. "Aku tidak ingin anakku dibesarkan oleh pria seperti itu." Sari mengambil flash disk itu. "Mengapa kau membantu kami?" "Karena aku sadar, aku bukanlah yang istimewa. Aku hanya salah satu dari banyak korban penipuannya. Dan, aku tidak ingin ada lagi perempuan yang menjadi korbannya." Pertemuan dengan Diana memberikan kami perspektif baru. Wawan bukan hanya mengkhianatiku, dia merusak hidup banyak perempuan dengan kebohongannya. Kembali ke apartemen Sari, kami memeriksa isi flash disk. Isinya membuatku semakin yakin bahwa perjuanganku tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk semua perempuan yang pernah dia sakiti. "Besok," kata Sari sambil menutup laptop, "kita akan mengajukan gugatan. Tidak hanya perceraian, tapi juga tuntutan pidana." Aku mengangguk, melihat keluar jendela ke arah kota yang diterangi lampu-lampu. Di suatu tempat di luar sana, Wawan mungkin sedang merencanakan pembalasan. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Karena aku tahu, aku tidak sendirian. Aku memiliki sahabat yang setia, keluarga yang mendukung, dan kebenaran di pihakku. Dan itu lebih berharga dari semua harta yang pernah dicuri Wawan dariku. "Terima kasih, Sari," kataku sambil memeluknya. "Tanpamu, aku mungkin masih terperangkap dalam kebohongannya." "Kamu yang kuat, Amel. Aku hanya membantumu menyadari kekuatan itu." Malam itu, sebelum tidur, kuambil buku catatan biru itu sekali lagi. Tapi kali ini, bukan untuk membaca rencana jahat Wawan. Aku membuka halaman baru dan mulai menulis rencana untuk hidup baruku. Sebuah hidup tanpa dusta, tanpa pengkhianatan, dan tanpa rasa takut. Setiap kata yang kutulis terasa seperti deklarasi kemerdekaan. Dan ketika akhirnya aku memejamkan mata, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku bisa tidur dengan damai. Pukul 6 pagi, aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada kelegaan karena telah meninggalkan rumah dan konfrontasi dengan Wawan. Di sisi lain, ada kekhawatiran tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sari sudah bangun dan sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon dengan suara rendah. Dari ekspresinya, aku tahu ada perkembangan baru. "Polisi setuju untuk mengawasi rumahmu," katanya setelah menutup telepon. "Tapi mereka butuh bukti lebih kuat untuk bisa menyita properti atau melakukan penangkapan." "Jadi Wawan masih bisa bebas berkeliaran di rumahku?" tanyaku tak percaya. "Sementara ini, ya. Tapi kita punya rencana lain." Sari mengeluarkan beberapa perangkat elektronik kecil dari tas kerjanya. "Kita akan memasang kamera pengintai dan penyadap di rumahmu. Dengan izin polisi, tentu saja." "Tapi bagaimana caranya? Aku tidak bisa kembali ke rumah itu." "Kita tidak perlu masuk. Pak Anton punya tim yang bisa memasangnya dari luar." Pukul 9 pagi, kami bertemu dengan Pak Anton dan timnya di parkiran sebuah mall. Mereka menunjukkan peralatan canggih, kamera mini yang bisa dipasang di pohon, penyadap suara yang bisa menembus dinding, bahkan drone kecil untuk memantau dari atas. "Kami akan memasangnya malam ini," kata Pak Anton. "Tapi kami butuh akses ke listrik rumah Anda." "Aku punya kode akses untuk panel listrik di luar rumah," kataku. "Ayahku dulu memasangnya untuk keadaan darurat."
Rencana pun disusun. Malam itu, sementara Wawan mungkin sedang sibuk menghancurkan bukti atau merencanakan pembalasan, tim Pak Anton akan memasang perangkat pengintai di sekitar rumah. Sepanjang hari, aku dan Sari fokus menyusun dokumen untuk gugatan. Tapi pukul 2 siang, teleponku berdering lagi. Kali ini dari kantor Wawan. Ibu Amel, ini Dani dari bagian HRD. Bisa kami bertemu? Ada beberapa hal yang perlu kami diskusikan tentang aktivitas Mas Wawan akhir-akhir ini. Sari mengangguk ketika kulihat kepadanya. Temui mereka. Ini bisa menjadi bukti penting. Pukul 4 sore, aku dan Sari masuk ke gedung perkantoran megah tempat Wawan bekerja. Dani, seorang pria muda dengan wajah serius, menyambut kami di ruang konferensi. Ibu, kami telah melakukan audit internal, katanya sambil menyerahkan sebuah map. Kami menemukan beberapa ketidakberesan dalam laporan keuangan yang ditangani Mas Wawan. Dia menunjukkan dokumen-dokumen yang mencatat penggelapan dana perusahaan oleh Wawan. Jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Kami sudah melaporkan ini ke polisi, kata Dani dengan suara rendah. Tapi kami ingin bertanya, apakah ibu mengetahui tentang ini? Aku menggigit bibir. Aku baru menyadarinya belakangan ini. Dia juga telah mengambil hampir semua hartaku. Dani menghela napas. Kami sangat menyesgu. Mas Wawan selalu terlihat sebagai karyawan teladan. Tapi ternyata, sebelum kami pergi, Dani memberikan salinan lengkap laporan audit tersebut. Senjata baru dalam pertempuran hukum yang akan datang. Malam hari, saat kami menunggu laporan dari Pak Anton, telepon darurat Sari berdering. Wajahnya berubah pucat ketika mendengarkan laporan di seberang sana. Ada kebakaran di rumahmu, katanya sambil berdiri terburu-buru. Jantungku seakan berhenti. Apa? Tim Pak Anton melihat asap dari rumahmu. Mereka sudah memanggil pemadam kebakaran. Kami bergegas ke rumah. Dari kejauhan, kulihat asap membubung dari bagian belakang rumah. Beberapa mobil pemadam kebakaran sudah berada di lokasi. Wawan berdiri di halaman depan dengan wajah pucat. Ketika melihatku, matanya menyala-nyala. Kau, hardiknya. Apa ini ulanganmu? Membakar rumah karena tidak bisa memilikinya. Aku baru sampai di sini. Dan kenapa kau ada di rumahku? Ini rumahku, atas namaku. Polisi yang menjaga lokasi mendekati kami. Mohon tenang, kami sedang menyelidiki penyebab kebakaran. Pak Anton mendekatiku dengan diam-diam. Kebakaran terjadi tepat di bawah pohon mangga, di tempat koper itu dikubur. Tapi anehnya, apinya hanya membakar area itu saja. Apakah perangkat kita selamat? Tanya Sari. Sebagian. Tapi yang lebih penting, kita berhasil merekam percakapan Wawan dengan seseorang sebelum kebakaran terjadi. Pak Anton memutar rekaman dari ponselnya. Suara Wawan terdengar jelas, bakar saja area itu. Pastikan koper dan isinya hancur. Tapi jangan sampai merambat ke rumah. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Dia sengaja membakarnya? Tampaknya iya. Tapi dia tidak tahu bahwa koper dan isinya sudah tidak ada di sana. Polisi yang mendengarkan rekaman itu langsung mendekati Wawan. Bapak, kami perlu memeriksa ponsel Bapak. Wawan mencoba melawan, tapi polisi dengan tegas memintanya menyerahkan ponsel. Saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang wanita muda mendatangi lokasi dengan terburu-buru. Diana. Wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Wawan. Aku tahu kamu yang menyebabkan kebakaran ini, teriaknya. Diam, kau, hardik Wawan. Tidak, aku sudah muak dengan kebohonganmu. Diana menghadap polisi. Saya memiliki bukti bahwa dia sengaja memerintahkan seseorang untuk membakar properti ini. Keributan pun terjadi. Wawan berusaha mendekati Diana, tapi polisi menahannya. Sementara itu, pemadam kebakaran berhasil memadamkan api yang ternyata hanya membakar area kecil di bawah pohon mangga. Kepala polisi yang bertugas mendekatiku. Ibu, dengan bukti-bukti ini, kami mungkin perlu menahan suami ibu untuk sementara. Tapi sebelum mereka sempat melakukannya, Wawan tiba-tiba menarik lengan polisi dan mencoba melarikan diri. Kekacauan pun terjadi. Beberapa polisi mengejarnya, sementara yang lain mengamankan lokasi. Dari kejauhan, kulihat Wawan berhasil ditangkap dan diborgol. Matanya menatapku dengan kebencian yang dalam sebelum dimasukkan ke dalam mobil polisi. Diana mendekatiku dengan air mata. Maafkan aku, Amel. Aku tidak tahu dia akan sejauh ini. Kenapa kau membantu kami? Tanyaku. Dia mengancam akan meninggalkanku ketika tahu aku hamil. Katanya tidak mau bertanggung jawab. Diana menyeka air matanya. Aku sadar,
Satu-satunya cara untuk melindungi anakku adalah dengan menghentikan kebohongannya. Malam itu, rumahku yang hampir terbakar terasa seperti metafora untuk hidupku. Rusak, tapi masih berdiri. Masih bisa diperbaiki. Sementara Wawan ditahan di kantor polisi untuk diperiksa, aku berdiri di depan rumah yang penuh dengan kenangan. Rumah yang dulu menjadi tempat cinta kami bersemi, kini menjadi saksi bisu kehancuran segala sesuatu. Kau bisa tinggal di sini malam ini, kata Sari. Aku akan menemanimu. Tapi aku menggeleng. Tidak, aku butuh waktu sendiri. Dengan ditemani polisi yang berjaga, aku masuk rumah untuk pertama kalinya sejak meninggalkannya. Semuanya masih sama, tapi terasa sangat asing. Seperti memasuki rumah orang lain. Di kamar tidur, kudapati lemari pakaian Wawan sudah hampir kosong. Hanya tersisa beberapa pakaian lama. Di meja kerjanya, semua dokumen penting sudah hilang. Tapi yang tidak dia tahu adalah, aku masih memiliki salinan semua dokumen itu. Pukul 11 malam, saat aku sedang duduk di ruang keluarga, telepon rumah berdering. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. Amel, ini ibu. Kami baru saja mendengar tentang kebakaran. Apakah kamu baik-baik saja? Ibu, aku baik. Hanya sedikit kaget. Wawan, dia sudah ditahan? Suara ibu mertuaku bergetar. Untuk sementara, ya. Tergantung hasil penyelidikan. Dia menarik napas dalam. Kami akan mendukungmu, Amel. Apapun yang terjadi. Saat menutup telepon, aku menyadari sesuatu. Pertempuran ini mungkin belum berakhir. Tapi setidaknya malam ini, kebenaran mulai terungkap. Dan dengan setiap bukti yang bermunculan, posisiku semakin kuat. Sebelum tidur, kuambil buku catatan biru itu sekali lagi. Tapi kali ini, aku tidak membacanya. Aku menyimpannya di laci, bersama dengan semua kenangan pahit tentang pernikahanku. Besok adalah hari baru, bisikku pada diri sendiri. Dan kali ini, aku yang akan mengendalikan hidupku. Sementara di luar, bulan purnama bersinar terang, menerangi rumah yang nyaris terbakar itu. Sebuah simbol dari kehancuran yang akhirnya membawa kejelasan. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku bisa melihat masa depan dengan jelas. Masa depan tanpa Wawan, tanpa kebohongan, dan tanpa rasa takut. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan aneh. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh cinta, kini terasa seperti museum yang menyimpan kenangan-kenangan pahit. Matahari pagi menyinari ruang keluarga melalui jendela yang masih tertutup sebagian, menampakkan debu-debu yang berterbangan seperti metafora dari hubungan kami yang telah usang. Pukul 7 pagi, telepon rumah berdering. Aku mengangkatnya dengan hati-hati, siap menghadapi apapun, atau siapapun, di seberang sana. Amel, ini Pak Handoko dari notaris. Suara tua yang familiar itu membuatku sedikit lega. Ada perkembangan mendesak yang harus kusampaikan. Apa itu, Pak? Wawan kemarin siang, sebelum insiden kebakaran, datang ke kantorku dengan dokumen-dokumen untuk mengalihkan kepemilikan rumah ini ke sebuah perusahaan atas namanya sendiri. Dudukku hampir terjungkal. Apa? Tapi bagaimana bisa? Ini rumah atas namaku. Dia membawa surat kuasa yang ditandatangani olehmu. Suara Pak Handoko terdengar ragu. Tapi setelah memeriksanya lebih teliti, ada yang aneh dengan tanda tangannya. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak pernah menandatangani surat kuasa semacam itu. Itulah yang kucurigai. Tapi yang lebih mengkhawatirkan, dia juga membawa dokumen yang mengalihkan kepemilikan tanah warisan orang tuamu di kampung. Air mataku menetes. Tidak itu satu-satunya yang tersisa dari orang tuaku. Aku berhasil menunda prosesnya dengan alasan harus memverifikasi keaslian dokumen. Tapi dia mengancam akan melaporkan aku ke asosiasi notaris jika tidak menyelesaikannya hari ini. Segera kuhubungi Sari. Dalam waktu 30 menit, dia sudah sampai di rumahku dengan wajah penuh amarah. Dia tidak kapok-kapoknya, hardik Sari sambil melempar tasnya ke sofa. Bahkan setelah ditahan polisi, dia masih berusaha mencuri hartamu. Kita harus menghentikannya, Sari. Tanah warisan itu adalah peninggalan terakhir ayah ibuku. Sari segera menelepon pengacaranya. Kita perlu mendapatkan surat pernyataan darimu yang menyatakan bahwa kamu tidak pernah memberikan kuasa pada Wawan untuk mengalihkan aset-asetmu. Sementara Sari mengurus dokumen-dokumen hukum, aku memutuskan untuk mengunjungi Wawan yang masih ditahan di kantor polisi. Aku perlu menghadapinya langsung, mendengar dari mulutnya sendiri sampai sejauh apa rencananya. Pukul 10 pagi, aku berdiri di ruang interogasi kantor polisi. Wawan masuk dengan tangan terborgol, wajahnya tampak lelah tapi masih menyimpan sisa-sisa kesombongan. Akhirnya kamu datang juga, katanya dengan senyum sinis. Kangen padaku?
Aku di sini untuk membicarakan tanah warisanku. Wawan, hentikan semua ini. Dia tertawa. Terlambat, sayang. Semua proses sudah berjalan. Besok, rumah dan tanah itu akan resmi milikku. Tidak mungkin. Aku tidak pernah menandatangani surat kuasa. Tapi ada tanda tanganmu di sana. Matanya berbinar. Dan itu sudah diverifikasi oleh notaris. Tanda tangan palsu. Dan Pak Handoko sudah tahu itu. Wawan mendadak diam. Senyumnya menghilang. Dia bilang apa padamu? Bahwa dia mencurigai keaslian dokumen-dokumenmu. Dan sekarang, dengan semua bukti yang kita miliki. Apa yang kau mau, Amel? Uang? Sebagian dari hartamu? Katakan saja. Suaranya mulai panik. Aku ingin kau menghentikan semua kebohongan ini. Mengakui apa yang kau lakukan. Dan, kembalikan semua yang kau curi dariku. Dia memandangku dengan tajam. Kalau aku tidak mau, maka kau akan menghadapi tidak hanya tuntutan perdata, tapi juga pidana. Penggelapan, pemalsuan tanda tangan, percobaan pembakaran. Kau bisa menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan sejati di matanya. Tapi kemudian, ketakutan itu berubah menjadi kemarahan. Kau pikir kau menang? Kau tidak tahu segalanya. Amel, ada sesuatu yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Apa maksudmu? Dia tertawa getir. Coba tanyakan pada sahabatmu yang suci itu. Tanyakan mengapa dia begitu bersemangat membantumu. Aku berdiri, merasa percakapan ini tidak akan membawa kemana-mana. Aku pergi. Tapi ingat, Wawan, ini peringatan terakhir. Hentikan semua ini, atau kau akan menyesal. Saat aku berbalik untuk pergi, dia berteriak, dia juga punya rahasia. Amel, Sari tidak sebersih yang kau kira. Aku mengabaikan teriakannya dan keluar dari ruangan. Tapi kata-katanya tertanam dalam pikiranku. Apa maksudnya tentang Sari? Sore hari, saat aku dan Sari sedang memeriksa dokumen-dokumen di rumah, bel pintu berbunyi. Di depan pintu berdiri seorang wanita parubaya dengan tas kerja profesional. Ibu Amel, saya Mira dari Lembaga Perlindungan Konsumen. Kami menerima laporan tentang penipuan investasi yang melibatkan suami Anda. Aku mempersilakannya masuk. Investasi? Apa maksudnya? Dia mengeluarkan beberapa brosur dan dokumen. Banyak masyarakat yang menginvestasikan uang mereka dalam proyek properti yang dikelola suami Anda. Tapi sekarang, proyek itu ternyata fiktif. Sambil memeriksa dokumen-dokumen itu, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku mendidih. Wawan tidak hanya mencuri dariku, dia juga menipu puluhan orang lain, menggunakan namaku sebagai jaminan. Salah satu korban adalah ibu hamil yang kehilangan semua tabungannya untuk persalinan, kata Mira dengan suara sedih. Ada juga seorang bapak tua yang uang pensiunnya hilang. Aku tidak bisa menahan air mata. Aku tidak tahu tentang ini. Saya percaya ibu tidak terlibat. Tapi kami membutuhkan bantuan ibu untuk mengungkap semua ini. Malam itu, setelah Mira pergi, aku duduk termenung di ruang keluarga. Betapa egoisnya aku selama ini, hanya memikirkan kerugianku sendiri, tanpa menyadari bahwa ada banyak korban lain yang mungkin lebih menderita. Sari mendudukiku di sampingku. Kita akan membantu mereka. Amel, ini bukan hanya tentangmu lagi, ini tentang keadilan untuk semua korban Wawan. Tapi kemudian, aku teringat kata-kata Wawan tentang Sari. Sari, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Dia menatapku dengan curiga. Apa itu? Wawan bilang kau menyembunyikan sesuatu. Apa maksudnya? Wajah Sari berubah pucat. Dia hanya mencoba memecah belah kita. Amel. Tapi kenapa dia secara spesifik menyebutkanmu? Sari menarik napas dalam. Ada sesuatu. Tapi bukan seperti yang kau pikirkan. Dia berjalan ke tasnya dan mengeluarkan sebuah map lama. Aku sudah mencurigai Wawan sejak setahun yang lalu. Aku membuka map itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah foto-foto Wawan dengan berbagai wanita, laporan transaksi mencurigakan, bahkan catatan tentang pertemuannya dengan para korban investasi palsu. Kenapa? Kenapa kau tidak memberitahuku? Karena setiap kali aku mencoba, kau selalu membelanya. Kau bilang aku terlalu paranoid, bahwa aku iri dengan kebahagiaanmu. Aku teringat beberapa kali Sari memang pernah menyinggung tentang kecurigaannya pada Wawan, dan aku selalu mengabaikannya, bahkan marah padanya. Aku minta maaf, Sari. Aku seharusnya mendengarkanmu. Dia memelukku. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang kita bersama-sama menghentikan dia.
Pukul 9 malam, teleponku berdering lagi. Kali ini dari pengacara yang menangani kasus perceraian kami. Ibu Amel, ada perkembangan penting. Kami menemukan rekening-rekening rahasia atas nama Wawan di beberapa bank luar negeri. Totalnya mencapai 5 miliar rupiah. 5 miliar? Tapi dari mana? Dari investasi bodong yang dia jalankan. Dan ada sesuatu yang lain. Apakah itu? Dia juga memiliki properti di Singapura, sebuah apartemen mewah yang dibeli setahun yang lalu. Mendengar ini, aku menyadari bahwa pertempuran ini jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Wawan bukan hanya suami yang tidak setia, dia adalah penipu ulung yang telah merancang segalanya dengan sangat detail. Saat aku menutup telepon, mataku tertuju pada foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Wajah bahagia kami yang dulu, kini terlihat seperti olok-olok yang kejam. Aku akan menghentikanmu, Wawan, bisikku pada foto itu. Tidak hanya untukku, tapi untuk semua orang yang kau sakiti. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar memahami arti pertempuran ini. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan hartaku. Ini tentang menghentikan seorang penipu profesional sebelum dia merusak lebih banyak kehidupan lagi. Malam itu, sebelum tidur, kuambil keputusan untuk tidak hanya fokus pada perceraianku, tapi juga membantu semua korban Wawan mendapatkan keadilan. Karena sekarang aku tahu, aku bukanlah satu-satunya yang menderita karena kebohongannya. Pukul 5 pagi, aku terbangun dengan tekad yang membara. Cahaya pertama menyapu kegelapan, membawa serta kejelasan dalam pikiranku. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan apa yang tersisa. Ini tentang membongkar setiap kebohongan dan memastikan Wawan tidak bisa lagi menyakiti siapapun. Sari masih tertidur di kamar guest, tapi aku sudah duduk di depan laptop, menyusun strategi dengan presisi seorang jenderal yang akan memasuki medan perang. Setiap dokumen, setiap bukti, setiap rekaman, semuanya harus disusun dengan rapi untuk menghancurkan kerajaan dusta yang dibangun Wawan. Pukul 7 pagi, Sari menemukanku masih berada di posisi yang sama. Sekarang dikelilingi oleh tumpukan dokumen dan beberapa papan planning yang kubuat dari karton bekas. Amel, kamu tidak tidur semalaman? Tanyanya dengan suara serak. Aku tidak bisa tidur. Lihat ini. Aku menunjuk papan planning yang berisi timeline kejahatan Wawan. Dia bukan hanya menipu kita. Dia menjalankan operasi penipuan terorganisir. Sari memeriksa papan itu dengan mata semakin membesar. Dia memiliki lebih dari 50 korban, dan total kerugian mencapai 20 miliar. Dan itu hanya yang berhasil kita lacak sejauh ini. Aku menunjuk bagian lain dari papan. Dia menggunakan 3 identitas berbeda, 5 perusahaan fiktif, dan jaringan yang tersebar di 3 negara. Sari duduk di sampingku, wajahnya pucat. Kita harus melaporkan ini ke pihak berwajib. Ini sudah melebihi kapasitas kita. Tidak, kataku dengan tegas. Kita akan menghancurkannya dengan caranya sendiri. Kita akan menggunakan senjatanya melawannya. Rencana pun disusun. Pertama, kita akan mengumpulkan semua korban dan membuat class action lawsuit. Kedua, kita akan membocorkan informasi ke media, tapi dengan cara yang terencana. Ketiga, dan yang paling penting, kita akan menjebaknya dengan tawarannya sendiri. Pukul 9 pagi, kami mengadakan pertemuan rahasia di kafe kecil dengan perwakilan dari korban-korban Wawan. Ibu Siska, seorang janda yang kehilangan tabungan seumur hidupnya. Bapak Budi, pensiunan yang uang pensiunnya lenyap. Dan beberapa korban lainnya, masing-masing dengan cerita pilu yang membuat hatiku hancur. Saya tidak percaya dia bisa melakukan ini, kata Ibu Siska dengan air mata. Dia seperti anak sendiri pada saya. Bapak Budi mengangguk. Dia bahkan membantu mengurus dokumen-dokumen saya. Sekarang saya tahu kenapa. Dia ingin menguasai semuanya. Saat itulah sebuah ide muncul. Dia masih berusaha mengalihkan aset-aset saya, kataku pada mereka. Bagaimana jika kita memberinya cukup tali untuk menggantung dirinya sendiri? Sari memandangku dengan penuh perhatian. Apa maksudmu? Kita pura-pura menyerah. Beri dia apa yang dia inginkan, tapi dengan jebakan kita sendiri. Rencana detail pun disusun. Aku akan berpura-pura setuju untuk menandatangani pengalihan aset, tapi dengan syarat, dia harus bertemu dengan semua investor untuk memberikan penjelasan terakhir. Dalam pertemuan itulah, kita akan menjebaknya. Sore hari, dengan hati berdebar, aku menelepon Wawan yang masih ditahan tapi sudah dibebaskan dengan tahanan kota. Aku menyerah, kataku, berusaha membuat suara terdengar lelah dan putus asa. Aku akan menandatangani dokumen-dokumen itu. Dia terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Akhirnya kamu sadar juga. Kapan kamu bisa menandatanganinya? Besok. Tapi ada syaratnya. Syarat apa?
Suaranya mendadak waspada. Kamu harus bertemu denganku dan beberapa investormu yang lain. Mereka ingin penjelasan tentang status investasi mereka. Dia terkekeh. Berusaha menjebakku. Amel? Tidak. Mereka mengancam akan melukai keluargaku jika tidak mendapatkan uang mereka kembali. Aku takut. Kebohongan itu keluar dengan mudah. Dan tampaknya dia mempercayainya. Baiklah. Tapi pertemuan harus di tempat netral. Dan hanya boleh ada 5 orang termasuk kamu. Setuju. Restoran di Hotel Bintang, jam 2 siang besok. Begitu telepon ditutup, Sari dan segera mengontak semua korban. Kita butuh aktor-aktor terbaik untuk peran ini. Malam itu, saat kami sedang mempersiapkan segala detail untuk pertemuan besok, teleponku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Ibu Amel? Ini komisaris polisi kota. Kami ingin bertemu dengan ibu besok pagi. Ada perkembangan penting dalam penyelidikan kami. Pukul 8 pagi besoknya, aku dan Sari sudah berada di kantor polisi. Komisaris Santoso, seorang pria berwibawa dengan seragam necis, menyambut kami dengan wajah serius. Ibu, kami telah melacak aktivitas suami ibu selama beberapa bulan terakhir. Dia menunjuk ke sebuah peta digital di dinding. Dia tidak hanya melakukan penipuan investasi. Kami yakin dia terlibat dalam pencucian uang untuk jaringan yang lebih besar. Sari dan aku saling memandang. Jaringan yang lebih besar? Kami tidak bisa memberikan detail lebih jauh. Tapi yang bisa kami katakan, ibu mungkin dalam bahaya. Dadaku berdebar kencang. Apa maksudnya? Beberapa rekan Wawan dalam jaringan ini adalah orang-orang berbahaya. Mereka tidak akan senang jika operasi mereka terancam. Sari memegang tanganku. Apa yang harus kami lakukan? Kami akan menempatkan ibu dalam perlindungan. Dan, kami ingin ibu membantu kami menjebak mereka. Komisaris Santoso menjelaskan rencana mereka. Aku akan menjadi umpan untuk menjebak tidak hanya Wawan, tapi juga seluruh jaringannya. Pertemuan siang ini akan diawasi ketat oleh polisi. Tapi ada risiko besar, kata komisaris. Jika mereka mencurigai sesuatu, aku akan melakukannya, kataku tanpa ragu. Ini bukan lagi tentang diriku sendiri. Ini tentang menghentikan kejahatan yang lebih besar. Sari memprotes, tapi tekadku sudah bulat. Ini adalah kesempatan untuk tidak hanya membalaskan dendam pribadi, tapi juga membersihkan masyarakat dari penjahat seperti Wawan dan kawan-kawannya. Siang hari, saat aku bersiap untuk pergi ke pertemuan, Sari memberiku sebuah kalung dengan liontin cantik. Ini adalah alat perekam dan pelacak, bisiknya. Polisi akan memantau setiap gerakanmu. Restoran hotel mewah itu sepi ketika aku masuk. Wawan sudah duduk di meja paling belakang, ditemani oleh 2 pria yang tidak kukenal. Keduanya bertampang sangar dan waspada. Amel, sambut Wawan dengan senyum tipis. Kamu datang sendiri? Seperti janjiku. Aku duduk di hadapannya, berusaha menjaga napas tetap teratur. Di mana investor lainnya? Mereka tidak bisa datang. Tapi tidak masalah, kita bisa menyelesaikan urusan kita berdua. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen. Tanda tangani ini, dan semua masalahmu selesai. Aku memeriksa dokumen-dokumen itu. Surat pengalihan rumah, tanah, dan semua asetku yang tersisa, semuanya sudah dipersiapkan dengan rapi. Dan janjimu untuk melindungi keluargaku dari ancaman investor-investor itu? Tanyaku, mengingatkan pada alasan palsu yang kugunakan. Dia tertawa. Itu bohong. Amel, tidak ada yang mengancam keluargamu. Aku yang mengatur semuanya. Salah satu pria yang mendampinginya tersenyum sinis. Kami yang mengirim pesan-pesan ancaman itu. Cukup meyakinkan, bukan? Aku berpura-pura terkejut. Kau mengaturnya semua. Tentu saja. Wawan mendorong dokumen lebih dekat. Sekarang tanda tangani, sebelum kami menggunakan cara lain. Saat itulah, dari sudut mataku, kulihat sinyal lampu berkedip dari luar, tanda bahwa polisi sudah siap bergerak. Ada satu hal yang ingin kutanyakan sebelum aku menandatangani. Wawan. Dia mendesah. Apa lagi? Apakah pernah ada cinta di hatimu untukku? Atau semuanya hanya sandiwara dari awal? Wajahnya berubah dingin. Cinta? Cinta tidak memberimu makan, Amel. Uang yang melakukannya. Dan kau adalah sumber uang yang mudah. Kata-katanya seperti pisau yang menancap di hatiku. Tapi justru memberiku kekuatan untuk melanjutkan. Kalau begitu, aku punya kejutan untukmu. Kuangkat kalung yang diberikan Sari. Polisi sudah mendengarkan setiap kata-katamu. Dan mereka punya cukup bukti untuk menahanmu, dan teman-temanmu di sini. Wajah Wawan berubah pucat.
Dua pria yang mendampinginya langsung berdiri, tangan mereka meraih sesuatu di balik jaket. Tapi sebelum mereka sempat bereaksi, pintu restoran terbuka dan puluhan polisi berseragam dan berpakaian preman masuk dengan senjata terhunus. "Jangan bergerak," teriak Komisaris Santoso. "Kalian semua ditahan." Kekacauan terjadi. Dua pria itu mencoba melarikan diri, tapi dengan cepat dilumpuhkan oleh polisi. Wawan berdiri terpaku, matanya menatapku dengan kebencian yang mendalam. "Kau menjebakku," desisnya. "Aku hanya memberimu cukup tali untuk menggantung dirimu sendiri," jawabku dengan tenang. "Seperti yang pernah kau lakukan padaku." Saat dia diborgol dan dibawa pergi, aku berdiri di tempat, memperhatikan kerusakan yang telah ditimbulkannya. Tapi kali ini, ada perasaan damai yang menyelimutiku. Komisaris Santoso mendekatiku. "Ibu berani sekali. Tapi ibu harus tahu, ini baru awal. Jaringan ini lebih besar dari yang kita kira." "Aku siap menghadapi apapun," kataku. "Karena sekarang aku tahu, kebenaran selalu menang." Di luar, matahari bersinar terang, menyinari jalan yang baru saja kubuka. Jalan menuju keadilan tidak hanya untuk diriku, tapi untuk semua korban Wawan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari ketakutan, bebas dari kebohongan, dan bebas untuk memulai hidup baru. Tapi seperti yang dikatakan komisaris, ini baru awal. Pertempuran mungkin sudah dimenangkan, tapi perang masih berlanjut. Dan aku siap untuk itu. 3 hari telah berlalu sejak penangkapan Wawan. Rumahku yang dulu sunyi kini ramai oleh aktivitas polisi yang masih melakukan penyelidikan. Bukti-bukti baru terus bermunculan, masing-masing lebih mengejutkan dari sebelumnya. Pukul 8 pagi, Komisaris Santoso datang dengan wajah serius. "Ibu Amel, kami menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan." Dia mengeluarkan sebuah tablet dan memutar rekaman dari sel tahanan. Wawan sedang berbicara dengan pengacaranya, tapi percakapan mereka bukan tentang pembelaan, tapi tentang rencana balas dendam. "Dia harus membayar untuk ini," suara Wawan terdengar jelas. "Siapkan tim. Aku ingin dia menderita seperti dia membuatku menderita." Aku menggigit bibir. "Apakah ini ancaman?" "Lebih dari ancaman," kata komisaris. "Kami menyadap percakapan yang lain. Dia menyewa seseorang untuk menangkapmu." Sari yang berdiri di sampingku memegang pundakku erat. "Kita harus memindahkan Amel ke tempat yang lebih aman." "Tidak," kataku dengan tegas. "Aku tidak akan lari. Jika dia ingin menangkapku, biarkan dia mencoba. Kita yang akan menjebaknya." Komisaris memandangku dengan khawatir. Ibu tidak memahami bahayanya. Orang-orang yang dia sewa adalah profesional. Justru karena itulah kita harus bertindak. Aku berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir. "Kita atur saja jebakan. Biarkan mereka pikir mereka berhasil menangkapku, tapi sebenarnya kitalah yang memegang kendali." Rencana pun disusun dengan detail militer. Aku akan pura-pura pergi ke villa orang tuaku di puncak, sebuah lokasi yang mudah diawasi dan dikendalikan. Polisi akan mengawasi setiap langkah, siap bergerak jika ada yang mencurigakan. Sore hari, saat aku sedang mempersiapkan barang-barang untuk perjalanan, teleponku berdering. Nomor yang tidak dikenal. "Ibu Amel? Kami dari kepolisian. Kami perlu ibu datang ke kantor untuk identifikasi beberapa barang bukti." Tapi sesuatu terasa aneh. "Bisa saya tahu siapa yang menelepon?" "Bribtu Andi dari bagian penyidikan. Kami butuh ibu datang sekarang juga." Aku segera menghubungi Komisaris Santoso. "Apakah Anda mengirim seseorang untuk menjemputku?" "Tidak. Jangan pergi kemana-mana." Ternyata, itu adalah bagian dari rencana penculikan. Polisi berhasil melacak panggilan itu dan menangkap 2 orang yang berusaha menjebakku. Malam itu, di bawah perlindungan ketat, aku akhirnya berangkat ke puncak. Mobilku diikuti oleh 3 mobil polisi yang tidak mencolok, masing-masing berisi tim khusus yang siap bertindak. Villa orang tuaku yang biasanya terasa damai, kini dipenuhi oleh peralatan pengawasan canggih. Setiap sudut dipasangi kamera, setiap jendela memiliki sensor, dan tim sniper ditempatkan di posisi strategis. "Kami akan mengawasi ibu 24 jam, kata Komisaris Santoso sebelum pergi. "Jangan khawatir, kami tidak akan membiarkan apapun terjadi pada ibu." Tapi malam itu, justru ketenangan yang membuatku gelisah. Duduk di ruang keluarga villa yang penuh kenangan masa kecil, aku merenungkan betapa hidupku telah berubah hanya dalam hitungan minggu. Pukul 11 malam, telepon rumah di villa berdering. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. "Selamat malam, Ibu. Ini security kompleks. Ada paket untuk Ibu." "Paket? Saya tidak memesan apapun. Bapak yang mengirimkan. Katanya hadiah."
Aku segera menghubungi tim pengawas. Ada paket mencurigakan. Tim penyapu ranjau segera dikerahkan. Paket itu berisi bunga, dengan kartu bertuliskan, "Aku akan datang untukmu." Mereka benar-benar berusaha menakut-nakutiku. Tapi yang tidak mereka tahu, justru ini membuat tekadku semakin kuat. Keesokan paginya, rencana mulai berjalan. Aku pura-pura pergi berjalan-jalan sendirian di sekitar kompleks villa, sebuah umpan yang terlalu menggoda untuk dilewatkan. Dan benar saja, tak lama setelah aku mulai berjalan, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor mulai mengikutiku dari kejauhan. "Dia di sana," bisikku pada mikrofon tersembunyi di kalungku. "Mobil hitam, 200 meter di belakang." "Kami melihatnya," jawab suara komisaris di telingaku. "Jangan khawatir, kami mengawasi." Saat aku berbelok ke jalur yang lebih sepi, mobil itu mempercepat laju dan berhenti tepat di depanku. Dua pria bertopeng melompat keluar. "Jangan berteriak, Ibu. Ikuti saja kami dengan baik," kata salah satu pria itu sambil mengacungkan pistol. Aku pura-pura ketakutan. "Tolong jangan sakiti aku." Mereka menyekapku dan mendorongku ke dalam mobil. Tapi yang tidak mereka tahu, setiap gerakan mereka direkam, dan tim polisi mengikuti dari belakang dengan hati-hati. Di dalam mobil, salah satu penculik menelepon seseorang. "Kami dapat dia. Bawa ke lokasi kedua seperti rencana." Lokasi kedua? Rupanya mereka lebih pintar dari yang kita kira. Mobil berhenti di sebuah gudang tua. Aku dibawa masuk dan diikat ke sebuah kursi. Tapi sebelum mereka sempat melakukan apapun, suara sirine polisi terdengar dari luar. "Polisi! Keluar dengan tangan di atas kepala." Kekacauan terjadi. Para penculik berusaha melarikan diri melalui pintu belakang, tapi di sana sudah menunggu tim khusus polisi. Saat salah satu penculik berusaha mengancamku dengan pisau, suara tembakan terdengar. Pisau itu terjatuh, dan penculik itu menjerit kesakitan. Komisaris Santoso masuk dengan wajah lega. "Ibu baik-baik saja." Aku mengangguk, melepaskan diri dari ikatan yang sengaja kubuat longgar. Mereka bicara tentang lokasi kedua. Sepertinya ini bukan satu-satunya rencana. Interogasi terhadap para penculik mengungkapkan rencana yang lebih besar. Wawan tidak hanya ingin menculikku, dia ingin menyanderaku untuk memaksaku menarik semua tuntutan. Dan ada satu hal lagi, kata salah satu penculik selama interogasi. Dia bilang, jika rencana ini gagal, dia punya rencana cadangan, sesuatu yang melibatkan sahabatmu. Sari. Aku segera meneleponnya, tapi tidak ada jawaban. Komisaris segera mengirim tim ke apartemen Sari. Mereka menemukan Sari dalam keadaan baik-baik saja, tapi laptopnya telah diretas dan semua data tentang kasus ini dicuri. "Mereka tahu semua rencana kita," kata Sari dengan suara gemetar ketika kami bertemu kembali di villa. "Mereka tahu setiap langkah kita. Tapi justru inilah yang kita butuhkan. Karena sekarang kita tahu bahwa Wawan masih bisa berkomunikasi dari dalam tahanan, dan dia masih memiliki jaringan di luar. Dengan informasi ini, polisi melakukan pembersihan internal. Beberapa oknum yang membantu Wawan berkomunikasi dari dalam ditangkap, dan sistem keamanan di tempat penahanannya diperketat. Malam itu, duduk di balkon villa dengan secangkir teh hangat, aku menyadari sesuatu. Pertempuran ini telah mengubahku. Dari seorang istri yang polos dan percaya, menjadi seorang pejuang yang tidak takut menghadapi bahaya. "Kau menjadi sangat kuat," kata Sari sambil duduk di sampingku. "Aku tidak punya pilihan lain. Ketika seseorang mencoba menghancurkanmu, kau harus memilih, tumbang atau bertarung. Dan kau memilih untuk bertarung." Aku memandang bintang-bintang di langit malam. Tidak hanya untuk diriku sendiri, Sari. Untuk semua orang yang tidak memiliki keberanian atau kekuatan untuk melawan. Keesokan harinya, perkembangan baru datang. Salah satu penculik yang ditangkap bersedia menjadi sakon korban dengan imbalan perlindungan. "Dia bukan dalang utama," kata penculik itu selama interogasi. "Ada orang yang lebih besar di belakangnya. Wawan hanya pion." Informasi ini mengubah seluruh perspektif kita. Selama ini kita berpikir Wawan adalah otak dari segala kejahatan ini, tapi ternyata dia hanya bagian dari puzzle yang lebih besar. Komisaris Santoso mengadakan pertemuan darurat. "Kami harus mengubah strategi. Ibu Amel mungkin dalam bahaya yang lebih besar dari yang kita kira. Tapi kali ini, ketakutan sudah tidak lagi menguasai iku. Karena aku tahu, selama kebenaran ada di pihakku, aku akan selalu memiliki kekuatan untuk melawan. Apapun yang terjadi," kataku pada mereka semua, "aku akan terus berjuang. Tidak hanya untuk keadilan bagiku, tapi untuk semua korban yang tidak memiliki suara." Dan di sanalah, di villa orang tuaku yang penuh kenangan, aku bersumpah untuk tidak berhenti sampai setiap kebenaran terungkap, setiap kejahatan terhapus,
dan setiap korban mendapatkan keadilan mereka. Karena sekarang aku mengerti, ini bukan lagi tentang Amel melawan Wawan. Ini tentang kebaikan melawan kejahatan. Dan dalam pertarungan seperti itu, tidak ada kata menyerah. 6 bulan telah berlalu sejak kekacauan terakhir di villa. Musim hujan telah tiba, membasahi Jakarta dengan air yang menyegarkan, seolah membersihkan segala kenangan pahit yang tertinggal. Pagi ini, aku berdiri di depan pintu pengadilan negeri, mengenakan setelan bisnis berwarna biru tua, warna yang menurut Sari melambangkan kekuatan dan ketenangan. Sari memegang tanganku erat. Siap. Aku mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Lebih dari siap. Hari ini adalah hari vonis. Setelah proses hukum yang panjang dan melelahkan, akhirnya tiba saat pembacaan putusan untuk Wawan dan seluruh jaringannya. Ruangan pengadilan penuh sesak. Di sana duduk Ibu Siska, Bapak Budi, dan puluhan korban lainnya yang wajah-wajahnya kini ku kenal dengan baik. Di barisan depan, orang tua Wawan duduk dengan wajah muram. Mereka memilih untuk hadir, bukan untuk membela anak mereka, tapi untuk menunjukkan dukungan padaku. Ketika Wawan dibawa masuk dengan tangan terborgol, mataku bertemu dengan matanya untuk pertama kali sejak penangkapan terakhir. Ada kehampaan di sana. Seorang pria yang dulu begitu perkasa, kini hancur oleh keserakahan sendiri. Hakim akan segera masuk, bisik pengacaraku, Pak Hendra. Proses pembacaan vonis berlangsung dengan hikmat. Hakim membacakan satu persatu dakwaan. Penipuan investasi, penggelapan dana, pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan yang terbaru, konspirasi untuk melakukan penculikan. Setiap korban yang hadir menggenggam tangan satu sama lain. Kami telah menjadi keluarga. Keluarga yang disatukan oleh penderitaan yang sama, dan sekarang oleh harapan yang sama. Dengan ini memutuskan, terdakwa Wawan Saputra divonis hukuman penjara selama 25 tahun. Sorak-sorai pecah di ruangan pengadilan, tapi segera ditegur oleh petugas. Mataku berkaca-kaca, bukan karena kebahagiaan atas hukuman yang diterimanya, tapi karena rasa lega bahwa akhirnya keadilan ditegakkan. Ketika Wawan dibawa keluar, dia berhenti sebentar di depanku. Aku harap kau bahagia dengan ini. Aku memandangnya dengan tenang. Ini bukan tentang kebahagiaanku, Wawan. Ini tentang keadilan untuk semua orang yang kau sakiti. Dia mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya, kulihat penyesalan sejati di matanya. Aku menyesal, Amel, untuk semuanya. Kata-kata itu datang terlambat. Tapi setidaknya sekarang dia menyadari kesalahannya. 3 bulan setelah vonis, hidupku telah berubah sepenuhnya. Rumah yang dulu menjadi saksi bisu penderitaanku, kini telah kujual. Dengan uang hasil penjualannya, kubeli sebuah apartemen kecil yang menghadap ke taman kota, tempat yang sama sekali tidak memiliki kenangan tentang Wawan. Suatu sore, aku dan Sari duduk di balkon apartemen baru itu, menikmati teh sambil memandangi anak-anak bermain di bawah. Diana melahirkan, kata Sari tiba-tiba. Seorang bayi perempuan. Apakah? Tidak, dia memutuskan untuk tidak mencantumkan nama Wawan di akta kelahiran. Dia ingin anaknya mulai dengan lembaran baru. Aku menghela napas. Mungkin itu yang terbaik. Hidup terus berjalan. Aku kini mengelola sebuah yayasan untuk membantu korban penipuan finansial, menggunakan pengalamanku yang pahit untuk melindungi orang lain. Setiap hari, kami menerima lusinan korban yang membutuhkan bantuan, ibu-ibu rumah tangga yang ditipu pasangannya, pensiunan yang kehilangan tabungan, anak muda yang terjebak investasi bodong. Suatu hari, saat aku sedang menyusun laporan di kantor yayasan, seorang wanita muda datang dengan wajah penuh ketakutan. Ibu Amel? Saya butuh bantuan. Suami saya. Dia tidak perlu menyelesaikan kalimatnya. Di matanya, kulihat bayangan diriku 1 tahun yang lalu. Seorang perempuan yang polos, percaya, dan akhirnya dikhianati. Ceritakan pada saya, kataku sambil menyodorkan segelas air. Dan percayalah, saya mengerti. Sementara kami berbicara, mataku tertuju pada foto yang tergantung di dinding. Foto diriku bersama semua korban yang telah kami bantu. Di bawahnya tertulis, kebenaran mungkin terlambat, tapi tidak pernah absen. Malam itu, saat aku pulang ke apartemen yang sunyi, kuambil buku catatan biru yang dulu kuselamatkan dari koper terkutuk itu. Buku yang menjadi awal dari semua pertempuranku. Dengan hati-hati, ku bawa buku itu ke balkon dan membakarnya di sebuah mangkuk logam. Setiap halaman yang terbakar terasa seperti melepaskan beban yang kupikul selama ini. Sari yang kebetulan datang mengunjungiku, berdiri di sampingku. Akhirnya membebaskan diri. Akhirnya, jawabku sambil memandangi abu yang tertiup angin. Tidak ada gunanya menyimpan kenangan pahit. Biarlah ini menjadi pelajaran, bukan beban. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kunjungan tak terduga.
Ibu mertuaku datang dengan membawa sebuah kotak kayu. Ini untukmu, katanya dengan mata berkaca-kaca. Surat-surat dan foto-foto Wawan kecil. Aku pikir mungkin kau ingin menyimpannya. Sebagai pengingat bahwa dulu, sebelum semua ini terjadi, dia adalah pria baik. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada foto-foto Wawan semasa kecil, surat-surat cinta pertamanya padaku, bahkan gelang pertunangan yang dulu dengan malu-malu dia berikan padaku. Terima kasih, Ibu. Tapi aku tidak bisa menyimpan ini. Ku kembalikan kotak itu padanya. Biarlah kenangan indah itu tetap menjadi milik ibu. Aku harus melangkah maju. Dia memelukku erat. Kamu seperti anak kandung bagiku, Amel. Apapun yang terjadi, kamu selalu punya keluarga di kami. Kini, 1 tahun setelah semua dimulai, aku duduk di taman dekat apartemen, menikmati matahari pagi. Seorang pria mendekati. Dia adalah salah satu relawan di yayasan yang baru bergabung beberapa bulan lalu. Pagi, Amel. Indah sekali pagi ini, bukan? Aku tersenyum. Sangat indah. Dia duduk di sampingku, dan kami berbincang tentang rencana pengembangan yayasan. Tidak ada ketegangan, tidak ada kecurigaan, hanya 2 orang yang berbagi visi yang sama tentang membantu sesama. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa damai. Bukan karena aku telah melupakan masa lalu, tapi karena aku telah belajar berdamai dengannya. Pengkhianatan Wawan telah mengajarkanku banyak hal, tentang kekuatan diriku sendiri, tentang arti pertemanan sejati, dan tentang pentingnya selalu waspada tanpa harus kehilangan kemampuan untuk percaya. Saat aku berjalan kembali ke apartemen, teleponku berdering. Ini dari pengacara yang menangani kasus terbaru di yayasan. Kita menang, Amel. Korban mendapatkan kembali seluruh uangnya. Kabar baik yang lain. Hari ini memang hari yang indah. Malamnya, saat aku berdiri di balkon memandangi kota yang diterangi lampu-lampu, kusadari sesuatu yang penting. Perjalanan ini bukan tentang membalas dendam pada Wawan. Ini tentang menemukan diriku kembali. Amel yang kuat, Amel yang mandiri, Amel yang tidak takut untuk berdiri sendiri. Dia mungkin telah mengambil banyak hal dariku. Uang, rumah, bahkan kepercayaan. Tapi yang tidak bisa dia ambil adalah jiwaku. Dan pada akhirnya, itulah yang membawaku pada kemenangan sejati. Terima kasih, Wawan, bisikku pada angin malam. Karena tanpa pengkhianatanmu, aku tidak akan pernah menemukan kekuatanku yang sebenarnya. Dan dengan itu, aku akhirnya benar-benar bebas. Bebas dari masa lalu, bebas dari kebencian, dan siap untuk menyambut masa depan dengan hati yang lapang dan penuh harapan. Karena seperti kata pepatah, badai tidak berlangsung selamanya. Dan setelah hujan yang paling deras sekalipun, matahari selalu muncul kembali, lebih terang dan lebih hangat dari sebelumnya.